Bab 796, Wilayah Iblis Jatuh. Negara Dongyu di Tianan termasuk salah satu dari sedikit negara langka yang tidak berada di bawah naungan empat kekuatan besar benua itu. Bukan karena negara ini terlalu kecil atau kekurangan sumber daya, justru sebaliknya. Luas wilayah dan kekayaan sumber daya kultivasinya menempatkan negara Dongyu dalam jajaran 10 besar negara terkuat di Tianan. Alasan negara Dongyu tidak berafiliasi dengan kekuatan manapun terletak pada lokasinya. Selain aliansi 9 negara yang terlampau jauh, negara ini berbagi perbatasan yang berdekatan dengan 3 kekuatan besar lainnya, tepat di pusat pertemuan ketiganya. Adapun sekte-sekte kultivator di negara itu, sejarah dan afiliasinya sangat beragam. Ada sekte jalur kebenaran maupun jalur iblis, serta beberapa sekte kecil yang hidup santai. Namun yang terpenting adalah sekte-sekte asli negara itu, yang tak mampu ditundukkan oleh kekuatan manapun. Merekalah faktor penentu yang mencegah negara Dongyu jatuh ke tangan pengaruh kekuatan-kekuatan besar. Tak satu pun dari 3 kekuatan tetangga bersedia melepaskan kendali atas negara ini. Mereka terus melancarkan berbagai manuver, baik secara terang-terangan maupun terselubung, tetapi hasilnya nihil. Pada akhirnya, tercapailah kesepakatan samar di antara ketiga kekuatan besar. Mereka tidak akan mencampuri urusan negara Dongyu dan menjadikannya wilayah netral. Tentu saja, berbagai sekte asli negara itu diam-diam menerima dukungan dari ketiga kekuatan besar, yang dengan paksa mempertahankan keseimbangan kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan para kultivator dari berbagai penjuru berdatangan ke negara netral ini, sehingga negeri Dongyu sempat makmur untuk beberapa waktu. Di Provinsi Chang yang terletak di utara negara Dongyu, terdapat sebuah cekungan luas yang mencakup 2/3 daratan provinsi itu. Sebagian besar cekungan tersebut tertutup hutan lebat. Di pusatnya membentang rangkaian pegunungan tanpa putus sepanjang puluhan ribu kilometer, yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai pegunungan 1000 mata rantai. Tak seorang pun benar-benar tahu apakah pegunungan itu benar-benar terdiri dari 10.000 gunung. Namun kekayaan binatang iblis dan obat-obatan langka di dalamnya tak perlu diragukan. Meski demikian, tak ada kultivator yang berani sembarangan memasuki pegunungan itu. Pegunungan 1000 mata rantai memiliki nama yang jauh lebih menyeramkan di dunia kultivasi Tianan, Wilayah Iblis Jatuh. Dan tersembunyi di suatu tempat di dalamnya terdapat kawasan paling berbahaya di seluruh Tianan, Lembah Iblis Jatuh. Sejak Lembah Iblis Jatuh pertama kali muncul, tak terhitung jumlah kultivator kuat memasukinya demi mencari harta karun. Namun selama bertahun-tahun, selubung misteri dan kematian yang menyelimutinya membuat siapapun tak mampu mendekat terlalu jauh. Tentu saja, reputasi mengerikan lembah itu bukan satu-satunya alasan para kultivator berhenti mengeksploitasi sumber daya pegunungan. Penyebab sesungguhnya adalah miasma yang sesekali menyapu seluruh pegunungan dan menyegelnya selama bertahun-tahun, mungkin sebagai dampak pengaruh Lembah Iblis Jatuh. Miasma itu bukan hanya sangat beracun, tetapi juga setebal kabut yang dihasilkan formasi sihir. Ia menyelimuti seluruh pegunungan dalam kegelapan pekat. Begitu masuk, mustahil menentukan arah. Sekalipun seseorang berhasil menembus miasma itu, ia tetap mustahil menangkap binatang iblis atau memetik tanaman obat apapun. Yang bisa dilakukan hanyalah memandang pegunungan itu dengan iri, atau pergi ke beberapa area tempat miasma paling menipis. Namun setiap 50 tahun atau lebih, miasma di sekeliling pegunungan akan lenyap, dan robekan spasial yang mengelilingi Lembah Iblis Jatuh menjadi lebih stabil serta lebih jarang. Pada masa inilah, para pemburu harta dari seluruh penjuru Tianan berkumpul, memanfaatkan pembukaan selama setahun itu untuk mencari kekayaan. Dengan pegunungan seluas itu, hanya sebagian kecil kultivator yang mampu menuai harta meski binatang iblis dan obat-obatan roh begitu melimpah. Meskipun demikian, ribuan kultivator tetap berdatangan setiap kali pembukaan terjadi. Lebih dari itu, beberapa pedagang yang didukung berbagai kekuatan klan mendirikan usaha di dekat pegunungan. Mereka membangun beberapa kota pasar sementara di kawasan itu, meraup keuntungan dari obat-obatan dan binatang roh yang dibawa keluar. Baru-baru ini, miasma di sekeliling wilayah Iblis Jatuh mulai menipis dan akan segera lenyap sepenuhnya. Masih dibutuhkan setidaknya beberapa bulan lagi sebelum miasma benar-benar menghilang, tetapi jumlah kultivator yang berkumpul kali ini sudah beberapa kali lipat lebih banyak dibanding pembukaan sebelumnya. Terlebih lagi, sejumlah besar kultivator tingkat tinggi turut muncul di antara mereka, membuat sekte-sekte dan klan-klan kultivator setempat terkejut bukan main. Kekuatan-kekuatan lokal buru-buru melarang murid-murid mereka berkeliaran sembarangan, lalu mengirim orang untuk menyelidiki penyebabnya. Hasil penyelidikan itu membuat mereka terperangah. Di puncak sebuah bukit tak bernama di perbatasan Provinsi Chang, sepasang kultivator core formation, seorang pria dan seorang wanita, berdiri berdampingan. Sang pria mengenakan jubah biru tua, berpenampilan seperti cendekiawan berusia 30-an.
Sang wanita mengenakan jubah istana, tubuhnya berisi, namun wajahnya tak istimewa. Keduanya tampak tenang, tetapi secercah kecemasan terpancar dari mata mereka yang berkedip-kedip gelisah, mengkhianati emosi sejati mereka. Tak lama kemudian, cahaya perak berkedip dari kejauhan. Seberkas kilatan perak melesat ke arah mereka. Begitu pasangan itu melihat kilatan tersebut, raut wajah keduanya langsung berseri-seri. Kilatan perak itu tiba di atas bukit kecil dan mengitari mereka sekali, sebelum menampakkan sosok seorang pria berjubah bersulam, berpenampilan cendekiawan, berusia sekitar 40 tahun. Begitu sang wanita melihat pria itu, wajahnya langsung berseri. "Kakak tertua, akhirnya kau tiba juga. Bagaimana hasilnya? Berhasilkah kau mendapatkan medali perintah untuk memasuki lembah?" "Hehe. Aku berhasil mendapatkannya tepat waktu." Pria berjubah sulaman itu tersenyum seraya mengangkat tangan. Dua berkas cahaya biru melesat ke arah mereka. Pria dan wanita itu segera mengulurkan tangan untuk menerima dua medali perintah perunggu. Masing-masing berukiran kata, iblis jatuh, berwarna merah di satu sisi, dan kata yang sama bertinta emas di sisi lain. Jejak samar ki spiritual terpancar dari medali itu. Sang wanita langsung tampak gembira, sementara sang pria mengernyit dan terlihat merenung. Dengan penuh semangat sang wanita berkata, "Ini luar biasa. Dengan medali iblis jatuh ini, kita bisa masuk lembah untuk mencari harta. Kalau kita beruntung menemukan beberapa obat roh dari zaman purba, mungkin kita bisa mendapat kesempatan untuk mengembunkan Nesen Sol." Pria berpakaian biru di sampingnya menghela napas panjang. Liontin kecil seperti ini harganya lebih dari 30.000 batu roh. Mereka berani sekali menjualnya semahal itu. Total 3 medali perintah yang mereka miliki telah menelan lebih dari 100.000 batu roh, seluruh kekayaan yang mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Wajar jika hatinya terasa perih. Pria berjubah sulaman itu berkata pasrah, "Saudara kedua, jangan terlalu menyesalinya. Kalau bukan karena persahabatan yang sudah kita bangun dengan mereka dan kekurangan tenaga di sekte mereka, kita pasti tak akan punya kesempatan memperoleh medali-medali ini. Bahkan bisa membeli satu medali perintah seharga 100.000 batu roh pun sudah akan diperebutkan banyak orang." Ia melanjutkan, "Lagi pula, sekte roh hantu awalnya berencana mengejar harta lembah iblis jatuh sendirian. Sekarang sekte-sekte lain menekan mereka, jadi mereka tak punya pilihan selain mengizinkan orang luar bergabung dalam ekspedisi harta itu. Jika tidak, sekte roh hantu tak akan setuju mengizinkan kita masuk ke lembah meskipun kita membayar 100.000 batu roh." Mendengar itu, kultivator berpakaian biru tak mampu membantah. Namun ketika menatap medali perintah di tangannya, ia bertanya cemas, "Tapi bisakah kita mempercayai metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah? Aku dengar pembukaan lembah itu penuh robekan spasial. Kalau tak hati-hati, tak akan tersisa apapun dari tubuh kita. Ada juga kabar tentang tetua sekte roh hantu yang berhasil kembali hidup-hidup dari lembah. Apa kakak tertua percaya itu benar?" Pria berjubah sulaman itu segera menjawab, "Selain fakta bahwa sekte roh hantu memperlakukan seluruh dunia kultivasi Tianan sebagai musuh, seharusnya tak ada keraguan dalam hal ini. Lagi pula, bukankah kita juga mendengar bahwa hanya tetua Nesen Sol sekte roh hantu itu yang berhasil keluar dari lembah iblis jatuh? Itu masuk akal, mengingat raganya memang menemui ajal di dalam lembah itu sendiri." Setelah mendengar penjelasan sang kakak, kultivator berpakaian biru berkata ragu, "Tetapi, meskipun kita bisa masuk, bahayanya tetap sangat besar. Jangan-jangan membeli medali-medali ini justru sebuah kesalahan?" Sang wanita mendengus santai. "Dengan bakat kita sudah mencapai puncak tahapan kita. Tanpa pertemuan keberuntungan, kita pasti binasa dalam 200 tahun. Wajar saja memanfaatkan kesempatan ini saat menghampiri. Selain itu, kudengar robekan spasial di area luar lembah iblis jatuh jauh lebih tidak berbahaya dibanding yang ada di kedalaman. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak terlalu berbahaya." Pria berjubah sulaman itu berkata tenang, "Kudengar sekte roh hantu telah menerbitkan beberapa ratus medali iblis jatuh. Lebih dari itu, sebagian besar jatuh ke tangan berbagai sekte. Bahkan dikabarkan beberapa penyihir Mulan turut berpartisipasi, dan sekte roh hantu sendiri mengirim ratusan kultivator ke dalam lembah. Dengan begitu banyak orang di dalam, apa yang perlu kita takutkan?" Ia menutup dengan kalimat menekan, "Lagi pula, dalam keadaan terburuk sekalipun, kita tinggal pergi. Tapi jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan hidup dalam penyesalan seumur hidup." Wanita di sampingnya mengangguk, seolah telah memikirkannya masak-masak. Karena kakak tertua sudah berkata demikian, adik ini akan mengikutinya masuk ke lembah.
Pria berpakaian biru itu tersenyum getir dan tak berkata apa-apa lagi. Sementara hal ini terjadi, berbagai pergerakan lain pun berlangsung di seluruh provinsi Chang. Setengah tahun yang lalu, mulai beredar desas-desus bahwa sekte roh hantu telah memperoleh metode untuk memasuki lembah iblis jatuh, dan berniat menyembunyikan informasi itu dari sekte-sekte lain agar bisa memonopoli harta di sana. Rumor ini menimbulkan kehebohan besar di seluruh benua. Berbagai sekte jalur kebenaran dan sekte Dao Langit yang tengah berupaya memulihkan diri dari perang melawan Mulan tak bisa lagi duduk diam. Masing-masing mengirim utusan ke sekte roh hantu untuk mempertanyakan perkara ini. Adapun sekte-sekte sesama jalur iblis, mereka pun mengirim orang untuk memverifikasi kebenaran kabar tersebut. Petinggi sekte roh hantu murka, namun di bawah pengawasan dan tekanan seberat itu, mereka terpaksa mengakui kebenarannya. Bagaimanapun juga, jika seseorang menyelidiki perkara ini dengan saksama, jejak kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Alhasil, sekte-sekte lain secara terang-terangan menuntut agar sekte roh hantu membagikan metode memasuki lembah, tetapi sekte itu menolak selama mereka mampu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dengan menerbitkan sejumlah medali perintah untuk memasuki lembah bagi berbagai sekte. Selama seseorang memiliki medali itu, berbagai sekte dapat mengirim utusan bersama kultivator sekte roh hantu ke dalam lembah ketika robekan spasial lembah iblis jatuh telah stabil. Dan tentu saja, setiap medali ditebus dengan sejumlah batu roh. Demi mencegah kemarahan para kultivator lepas, mereka menyisihkan lebih dari 100 medali khusus untuk para kultivator lepas, serta beberapa sekte kecil. Kini, dengan waktu yang kian mendekat, Provinsi Chang menjadi luar biasa ramai. Sekitar pegunungan 1000 mata rantai dipenuhi kultivator dari negara-negara lain. Semuanya berharap memasuki lembah iblis jatuh untuk mencari harta. Tentu saja, mereka semua termasuk jenis yang penuh perhitungan. Kota terdekat dari Provinsi Chang bernama Kota Huaye. Jaraknya ribuan kilometer dari pegunungan 1000 mata rantai, tetapi ada kultivator yang enggan tidur di alam terbuka dan memilih bermalam di kota itu. Hal ini membuat sekte kecil yang semula menguasai kota itu ketakutan, lalu melarikan diri kembali ke gunung sekte mereka. Meskipun banyak kultivator berkumpul di sana, kota itu juga memiliki banyak penginapan. Jadi, tak ada masalah bagi mereka untuk menemukan tempat menginap. Di antara penginapan-penginapan itu, terdapat sebuah penginapan sederhana bernama Penginapan Jiwan. Ada 2 kelompok kultivator yang menginap di sana, masing-masing menempati sayap halaman yang berbeda. Di salah satu ruangan, 3 orang duduk mengelilingi meja kayu sambil mendiskusikan sesuatu. Ketiganya adalah kultivator wanita yang muda dan cantik jelita, Ziling dan Meining, yang terakhir kali dilihat Hanli di kota Tianyi, serta wanita ketiga yang berjubah putih bermarga Song. Saat ini, Ziling menyamarkan penampilan aslinya sebagai kultivator wanita biasa yang hanya sedikit cantik. Ketiganya berbicara pelan dengan ekspresi serius. Dinding di sekeliling mereka berpendar cahaya putih, seolah dilindungi batasan yang mencegah penyadapan. Ziling mengernyitkan dahi dan bertanya khawatir, "Kakak Song, masih belum ada kabar dari Kakak Han?" Tak lama lagi miasma akan sirna sepenuhnya. Kalau Kakak Han tidak muncul, kita akan melewatkan waktu terbaik untuk memasuki lembah iblis jatuh. Wanita bermarga Song tersenyum dan berkata, "Adik Ziling, kau mungkin tidak tahu. Meskipun kakak seperguruan Cheng mengumumkan bahwa paman seperguruan Han terluka, sebenarnya aku tahu beliau pergi ke ujung barat. Meski aku tak tahu urusan apa yang dibawanya ke sana, perjalanan pergi pulang setidaknya memakan waktu 1 tahun. Beliau takkan kembali terburu-buru. Lagi pula, masih tersisa beberapa bulan." Ia melanjutkan, "Aku sudah meninggalkan lokasi kontak kita di sekte. Begitu beliau kembali, beliau akan segera mencari kita. Kita hanya perlu berharap beliau tiba tepat waktu." Tak ada kultivator di ujung barat yang mampu menahan paman seperguruan Hanli. Teringat perkara alam umbra, Ziling tak bisa menahan diri untuk berkata, "Itu sulit dipastikan." Sekalipun kultivasi rekan Dao Han sangat mendalam, ada perkara-perkara yang tak bisa diselesaikan dengan kultivasi semata. Lalu, dengan kilatan di matanya, ia melanjutkan, "Kakak Song, sekarang setelah kau menyebut paman seperguruan Han, sepertinya kau membicarakan Kakak Han dengan penuh hormat. Dulu saat membicarakannya, kau tak sedemikian menghargainya." Ziling menyunggingkan senyum penuh misteri. Wajah wanita bermarga Song merona samar, tetapi segera kembali tenang. "Kalau adik Ziling juga mampu membunuh kultivator di puncak Nesensol tahap menengah, aku pun akan sangat menghargaimu. Paman seperguruan Han kini setara dengan 3 kultivator terbesar di Tianan. Sebagai juniornya, apakah aneh jika aku bicara dengan hormat tentang beliau?" Ziling terkikik. "Itu memang wajar.
Aku pun terkejut bukan main saat mendengar pencapaiannya. 10 tahun lalu, pemuda itu masih kultivator core formation seperti kita. Tapi sekarang kemampuannya sudah luar biasa dan layak dikagumi. Sungguh sulit dipercaya. Andai kita tahu ini lebih awal, lebih baik memaksanya menjadikan adik Mei sebagai selir. Itu pasti menjamin jalan kultivasi yang stabil bagi adik Mei Ning. Mendengar itu, wajah Mei Ning merona. Namun gadis itu hanya mendengus tanpa berkata apa-apa. Secercah kesedihan tampak di matanya. Han Li pernah memberinya pilihan, tetapi saat itu ia ragu-ragu. Kini, Han Li sudah menjadi sosok sedemikian besar, tak mudah lagi baginya untuk mengungkit perkara itu. Mei Ning nyaris menjadi selir paman seperguruan Han? Baru pertama kali aku mendengar ini. Setelah terdiam sesaat, wanita bermarga Song tersenyum dan menoleh ke Ziling. Aku selalu mengira ada semacam hubungan antara adik Ziling dan paman seperguruan Han. Bagaimanapun, kecantikanmu luar biasa. Sulit dipercaya ada pria yang mampu menolak pesonamu. Ziling mendengus. Andai saja aku tahu waktu itu bahwa rekan Dao Han kelak akan memiliki kemampuan sedahsyat itu, mungkin aku sudah menyerahkan diriku kepadanya. Kalau aku jadi pasangan Dao-nya, kultivasiku pasti jauh lebih maju dari sekarang. Bibirnya melengkung membentuk senyum misterius, membuat orang sulit menebak apakah ia serius atau bercanda. Wanita bermarga Song pun bingung antara ingin tertawa atau menangis. Setelah diam sejenak, Ziling berkata sengaja, kalau Kakak Han benar-benar setuju membantu kita, dengan kemampuannya yang luar biasa, kita pasti bisa memperoleh buah pemantik roh dengan lancar. Kakak Song, apa kau sudah yakin tidak akan memasuki lembah iblis jatuh? Mei Ning juga tak ingin pergi karena lonjakan jumlah kultivator yang masuk ke lembah. Dengan tingkat kultivasinya, itu akan terlalu sulit baginya. Setelah berpikir sejenak, wanita bermarga Song menjawab sungguh-sungguh, aku sudah lama mempertimbangkannya. Aku berbeda dari kalian berdua. Meskipun aku baru di tahap awal core formation, aku hanya selangkah dari tingkat berikutnya. Tidak sepadan bagiku menantang bahaya sebesar itu. Adapun harta-harta lembah, aku tidak rela menukar nyawaku demi itu. Aku tahu batas kemampuanku. Karena Kakak Song sudah memutuskan, aku takkan memaksamu. Ziling menghela napas pelan. Sejujurnya, kalau rekan Dao Han tidak tiba tepat waktu, aku pun tak akan masuk ke lembah sendirian. Dengan begitu banyak kultivator tingkat tinggi ikut serta, bahayanya akan meningkat drastis, dan pembunuhan demi harta bukan hal yang jarang terjadi. Ia menutup dengan getir, kultivator core formation tahap awal sepertiku masuk ke sana sama saja cari mati. Pikiranku belum sekacau itu. Nada lesu itu membuat Mei Ning dan wanita bermarga Song tertegun. Dengan ekspresi aneh, wanita bermarga Song bergumam, tak kusangka rencana sekte roh hantu bocor. Awalnya kukira adik Zilinglah yang membocorkan informasinya dan berencana memanfaatkan kekacauan. Ziling pura-pura marah. Memanfaatkan kekacauan? Mana mungkin aku melakukan itu? Tentu saja, semakin sedikit kultivator yang masuk ke lembah, semakin baik. Hanya dalam kondisi itulah kita bisa memaksa sekte roh hantu lengah dan memetik buah pemantik roh. Tiba-tiba, suara pria yang familiar terdengar dari luar ruangan. Oh? Jadi bukan rekan Dao Ziling yang menyebarkan informasi itu? Rupanya ulah orang lain. Paman seperguruan Han. Kakak Han. Ziling dan wanita bermarga Song langsung mengenali suara itu dan berseru gembira. Ziling mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra ke pintu. Dalam kilatan cahaya putih, pintu perlahan terbuka. Di sana berdiri seorang pemuda berusia 20-an dengan tangan terlipat di belakang punggung, mengenakan pakaian yang agak lusuh. Ia memandang ketiga wanita dengan senyum tipis. Tak lain dan tak bukan, dialah Han Li yang baru kembali dari ujung barat setelah menghabiskan 2 tahun di sana. Di punggungnya tersampir tabung bambu kuning sepanjang 1 kaki, disandang begitu saja seolah ia tak terpikir menyimpannya dalam kantong penyimpanan. Jika diamati saksama, Han Li tampak agak berbeda dari sebelumnya. Aura dan temperamennya seakan berubah signifikan. Ia tampak lebih teguh dan terkendali, memberi kesan tak terselami bagi siapapun yang menatapnya. Tanpa berpikir panjang, wanita bermarga Song bergegas maju dan memberi hormat. Saya menyampaikan penghormatan kepada paman seperguruan Han. Kakak Han, akhirnya kau tiba juga. Kukira ada sesuatu yang menahanmu dan kau tak bisa datang tepat waktu. Ziling tanpa salah tingkah, secercah rona muncul di pipinya. Entah sudah berapa lama Han Li berada di sana. Jangan-jangan ia mendengar seluruh percakapan mereka?
Saat teringat ucapannya bahwa ia mau menyerahkan diri kepada Hanli, rasa malu tak terelakkan menyeruak, meskipun biasanya kecerdasan dan sikap santainya tak mudah goyah. Karena aku sudah berjanji padamu, sudah sewajarnya aku datang tepat waktu. Hanli tersenyum, memandang Ziling lekat-lekat, lalu melangkah masuk dengan tenang. Mei Ning menggigit bibir dan memberi penghormatan kepada Hanli. Hanli melambaikan tangan, menyuruhnya berhenti, lalu mengambil kursi kosong di meja. Ziling segera memulihkan ketenangannya dan duduk kembali. Wanita bermarga Song ragu sejenak, lalu ikut duduk. Menyisihkan urusan lembah iblis jatuh untuk nanti, Ziling bertanya, "Kakak Han, kapan kau kembali ke Tianan? Apakah perjalananmu ke ujung barat lancar?" Ia memandang Hanli sekali lagi, penuh rasa ingin tahu. Hanli tersenyum. "Aku menemui beberapa masalah kecil di ujung barat. Meski terselesaikan dengan lancar, tetap butuh waktu. Kalau tidak, aku sudah kembali setengah tahun yang lalu." Ziling dan wanita bermarga Song saling bertukar pandang. Masalah kecil, bagi Hanli saat ini jelas bukan perkara remeh. Namun karena Hanli tak berniat membahasnya, keduanya pun tak mengejar topik itu. Tadi kudengar hanya Nona Ziling yang hendak memasuki lembah iblis jatuh. Hanli mengalihkan pandangan kedua wanita lainnya. "Keponakan seperguruan Song, Mei Ning, kalian sudah bulat memutuskan soal ini?" Karena paman seperguruan sudah mengetahuinya, keponakan ini tak akan menyembunyikannya. Wanita bermarga Song menjawab tenang. "Setelah dipikirkan dan didiskusikan, rekan Dao Mei Ning dan saya merasa perjalanan ini terlalu berbahaya, jadi lebih baik kami tidak pergi. Saya tidak ingin mempertaruhkan nyawa demi menghemat 30 tahun kultivasi." Ia menambahkan, dan belum lama ini, rekan Dao Mei Ning memperoleh sebuah pil obat yang bermanfaat bagi core formation-nya. Ia juga tidak ingin membahayakan diri. Gelar lembah iblis jatuh sebagai kawasan paling berbahaya di Tianan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apalagi buah pemantik roh berada di kedalaman lembah, risikonya lebih besar lagi. Setelah mendengar kata-kata hati-hati wanita bermarga Song, Hanli mengangguk dan tak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Baguslah kalau keponakan seperguruan Song dan Nona Mei tidak ikut. Tak diragukan lagi ada penjahat yang bersembunyi di pegunungan 1000 mata rantai. Sekalipun aku masuk ke lembah iblis jatuh, belum tentu aku kembali hidup-hidup. Hanli menatap Ziling. "Nona Ziling, apa kau masih bertekad memasuki lembah?" Dengan senyum, Ziling menjawab tenang, "Selama Kakak Han bersedia masuk, aku rela menanggung risikonya. Aku menaruh kepercayaan penuh pada Kakak Han." Hanli memandangnya lekat-lekat. "Karena Nona Ziling sudah berkata demikian, aku takkan membujukmu sebaliknya. Tapi sebelum kita memasuki lembah, ada beberapa perkara yang harus kujelaskan terlebih dahulu." Ziling mengangguk tanpa terkejut. "Memang seharusnya begitu. Kalau Kakak Han punya pertanyaan, silakan." "Pertama, aku perlu memastikan apakah perkara buah pemantik roh itu benar adanya." Ekspresi Hanli menjadi tegas. "Aku tak ingin memasuki lembah iblis jatuh dengan harapan tinggi, hanya untuk mendapati buah itu tidak ada. Kuharap Nona Ziling bisa mengonfirmasi ini untukku." Ziling segera mengeluarkan lempengan giok hijau dan menyerahkannya. Buah pemantik roh itu nyata. Tetua Nesensol sekte roh hantu yang berhasil lolos dari lembah iblis jatuh secara kebetulan menyebutkan keberadaannya. Kalau bukan karena itu, untuk apa seorang tetua Nesensol sekte roh hantu bersusah payah menantang bahaya lembah iblis jatuh? Hanli menerima lempengan giok itu dan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya, membacanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, ia menarik kembali indera spiritualnya dan mengembalikan lempengan giok dengan wajah tanpa ekspresi. Hanli mengernyit ragu. Menurut yang tertulis, buah pemantik roh memang ada. Namun lokasinya jauh di kedalaman lembah iblis jatuh, dan posisi tepatnya agak samar. Akan sulit menemukannya hanya dengan informasi ini. Ziling cepat menjelaskan, seolah takut Hanli mundur. Karena tetua sekte roh hantu itu secara tak sengaja menemukan buah pemantik roh setelah memanifestasikan esensolnya, ia tak bisa mengingat lokasi tepatnya. Namun ia mencatat beberapa fakta penting tentang lokasinya. Seharusnya tidak terlalu sulit menemukannya. Hanli merenung, menimbang risiko dan keuntungan. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala. "Meskipun kita menemukan buah pemantik roh, bukankah kita perlu memurnikannya di dalam lembah karena khasiat obatnya akan cepat hilang? Apa Nona Ziling sudah selesai menyiapkan bahan-bahan pil tambahannya?" Ziling sangat gembira mendengar respons itu, tetapi segera menahan kegembiraannya.
Bahan-bahan tambahan untuk pil asal-usul alam memang tidak mudah ditemukan, tapi aku berhasil mengumpulkannya selama beberapa tahun terakhir. Selama kita memiliki buah pemantik roh dan keberuntungan kita tidak berbalik buruk, seharusnya tak ada masalah memurnikan pil asal-usul alam. Wajah Han Li kembali muram. Karena itu, aku akan mencobanya. Tapi Nona Ziling harus tahu betapa berbahayanya lembah iblis jatuh. Aku akan berusaha melindungimu di dalam, tetapi waspadalah, jika aku menemui bahaya yang bahkan aku sendiri tak sanggup hadapi, kau harus siap membela dirimu sendiri. Itu sudah sewajarnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, aku takkan menyalahkan Kakak Han. Lagi pula, aku cukup yakin dengan kemampuanku untuk bertahan hidup. Garis lembut di wajah Ziling berubah menjadi tekad kokoh. Ekspresi Han Li sedikit melunak. Bisakah kalian bertiga, para rekan Dao, mencari tahu bagaimana sekte roh hantu akan memasuki lembah? Han Li bertanya lagi. Saat aku tiba, ku dengar sekte roh hantu menerbitkan medali iblis jatuh untuk membatasi jumlah orang yang bisa masuk. Itu aneh. Dalam keadaan seperti ini, beberapa ratus atau beberapa ribu kultivator masuk tidak banyak bedanya. Namun tampaknya memang ada batasan jumlah. Kalau tidak, sekte roh hantu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini, mengingat setiap medali iblis jatuh dijual seharga puluhan ribu batu roh. Ziling tersenyum. Seperti dugaanku, Kakak Han memang jeli. Kau hampir menebak kebenarannya. Meskipun Mei Ning dan aku belum mendapat rincian spesifik, kami samar-samar mengetahui dari sumber kami, seorang murid sekte roh hantu, bahwa metode masuknya membutuhkan kekuatan banyak murid sekte roh hantu serta batu roh dalam jumlah besar untuk memasuki lembah pada waktu tertentu. Tampaknya memang ada batasan jumlah orang yang bisa masuk. Han Li mengangguk pelan. Terlepas dari metode itu, sekte Luoyun kita telah diberi 3 medali iblis jatuh, dan aku memperoleh 1 saat kembali ke sekte. Seharusnya tak ada masalah bagiku memasuki lembah. Tapi urusan kedalaman lembah adalah perkara lain. Aku tak punya kepastian bisa keluar dengan selamat. Ia melanjutkan, kupikir mayoritas kultivator akan tetap di area luar lembah dan mencari harta di sana. Hanya kultivator Nesensol yang berani memasuki kedalaman. Tentu akan ada kultivator core formation yang saling bertarung, tapi jumlahnya seharusnya tidak banyak. Rekan Dao Ziling seharusnya tak menghadapi terlalu banyak bahaya di lembah luar dan bisa menjaga diri. Adapun saat kita memasuki lembah dalam, mata Han Li berkilat, lalu ia melanjutkan lewat transmisi suara. Wanita bermarga Song dan Mei Ning tidak menunjukkan ketidakpuasan. Mengingat besarnya bahaya, kewaspadaan semacam itu justru wajar. Setelah Han Li selesai, Ziling ragu sesaat sebelum mengangguk. Semuanya seperti yang Kakak Han katakan. Kalau begitu, sampai jumpa di dalam lembah iblis jatuh. Han Li berdiri. Ah ya, keponakan seperguruan Song, ku dengar dari murid-murid sekte bahwa kakak seperguruan Cheng sudah tiba. Apa kau tahu di mana beliau? Wanita bermarga Song terdiam sejenak. Saya tidak tahu. Kakak seperguruan Cheng tiba di sini bersama sekelompok sahabat karibnya. Saya belum bertemu dengannya. Begitu rupanya. Sepertinya kakak seperguruan Cheng ingin memasuki lembah sebelum usia hidupnya berakhir. Han Li bergumam. Lalu ia mengernyit. Aku juga mendengar Mulan akan memasuki lembah iblis jatuh. Apa itu benar? Kalian punya informasi soal ini? Wanita bermarga Song hanya bisa menjawab pasrah, kami juga mendengar rumor itu, tapi perkaranya masih belum jelas. Kami tak tahu apakah itu benar. Han Li mengusap dagunya, lalu pamit. Ketiga wanita di ruangan itu saling berpandangan bingung. Ada apa? Kenapa Kakak Han terburu-buru pergi? Ziling berkedip heran. Mei Ning mengernyit, tampak kecewa. Entahlah. Tapi sepertinya senior Han ada urusan lain. Wanita bermarga Song melirik pintu dan bergumam pelan, seolah memikirkan sesuatu. Han Li berjalan menyusuri jalan terpencil dengan langkah tenang. Namun di dalam benaknya, ia memarahi seseorang dengan keras, kau bermaksud membuatku kehilangan akal? Sebuah suara tua menjawab santai di dalam pikiran Han Li, hehe. Aku hanya berpikir gadis bernama Ziling itu cantik mematikan. Mengaduk sedikit pikiranmu sudah sewajarnya. Han Li mendengus. Jangan bilang kau lupa bagaimana kau memengaruhi emosi Nesensol keduaku ketika kau menggunakan teknik 7 emosi padanya? Silakan saja kau merasakan apapun yang kau mau, tapi jangan libatkan aku. Bagaimanapun,
Nesensol keduaku terhubung dengan kesadaranku. Ia menambahkan tajam, lagi pula, penampilan Ziling saat ini tidak istimewa, kau belum melihat wujud aslinya. Dan selirmu dulu, Ruyan, konon kecantikannya tiada tanding di dunia ini. Bagaimana bisa wanita dengan penampilan seperti itu membuatmu kehilangan kendali? Jangan-jangan kau sedang mencoba menipuku? Suara tua itu melambat, seolah penuh dendam. Awalnya aku bermaksud menggunakan teknik 7 emosi untuk menguasai jiwa utama MU, tapi siapa sangka kultivator Nesensol tahap awal yang remeh punya Nesensol kedua dan mampu menahan bencana itu. Bagaimana lagi aku bisa berakhir di sini? Ia melanjutkan, meski teknik 7 emosi tak bisa mengendalikan kesadaran kultivator, ia tetap bisa mengendalikan emosi mereka. Ia bisa melemahkan keinginan bertahan hidup dalam pertempuran dan tekad untuk membunuh. Adapun gadis itu, meski ia memakai teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah aslinya, aku bisa melihat menembusnya dengan indera spiritual. Hanli menyeringai dingin. Sekalipun teknik 7 emosi MU lebih kuat, kau takkan beruntung menyesatkanku dari tujuanku. Meskipun aku memang berbagi sedikit sensasi dengan Nesensol keduaku, teknik 7 emosi MU tak lebih dari gangguan kecil. Nada Hanli mengeras. Namun aku sama sekali tak menyangka bahwa sang pendiri inti perguruan seribu bambu dan pencipta teknik perluasan jiwa, Dayan Jue, Monarch Soul Divergent, ternyata masih hidup hingga kini dengan merasuki boneka. Kalau bukan karena indera spiritualmu yang tak terbayangkan kuatnya dan pengetahuanmu yang sempurna tentang teknik perluasan jiwa, Dayan Jue, aku takkan mempercayainya. Ia menutup dengan ancaman dingin, tapi terlepas dari itu, kalau kau sembarangan mengaduk-aduk emosiku soal kultivator wanita lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Orang tua itu mendengus meremehkan. Bocahan, kau harus tahu bahwa sekalipun dengan bantuan kayu pengasuh jiwa, jiwaku hanya akan bertahan beberapa puluh tahun lagi sebelum lenyap. Kalau bukan karena aku hampir menyelesaikan boneka terakhirku, aku dengan senang hati sudah pergi. Ia menggerutu, setelah menghabiskan waktu tak terhitung di dalam boneka tanpa indera, aku merasa sudah cukup lama hidup. Dan kalau kau juga sudah selama itu tak melihat wanita, kau pun akan sama sepertiku. Hanli mengusap hidung, kepalanya terasa nyut-nyutan. Tubuh asli kakek nyentrik itu tersembunyi di dalam tabung bambu di punggungnya. Kalau bukan karena kesepakatan kakek itu untuk mengajarkan 3 lapisan terakhir teknik perluasan jiwa, Dayan Jue, dan kesediaannya memberikan beberapa rancangan boneka sangat kuat yang tak pernah dipublikasikan, Hanli sudah menghabisinya dengan berbagai cara. Yang paling menjengkelkan adalah indera spiritual kakek nyentrik itu yang kuatnya tak terbayangkan. Bahkan dalam kondisinya sekarang, teknik pencarian jiwa Hanli sama sekali tak berpengaruh. Justru sebaliknya, si kakek nyaris mendapat kesempatan mengendalikan jiwa Hanli, membuat Hanli tak berani memakai metode itu lagi. Berhadapan dengan Monarch Soul Divergent, seorang kakek nyentrik yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, Hanli mendapati dirinya seolah tak berdaya. Hanli terdiam sejenak. Kakek nyentrik, saat kau menguasai tubuh boneka itu, kenapa tidak memikirkan memindahkan jiwa utamamu keluar? Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit. Kau pikir teknik perlekatan jiwa semudah itu digunakan? Kakek tua itu mendengus. Dulu, di masa kejayaanku, aku membagi perhatian ke terlalu banyak hal. Bukan hanya menciptakan teknik rahasia untuk memperkuat indera spiritual, tapi juga mendirikan perguruan seribu bambu dan meneliti metode boneka Tianan yang sudah punah. Semua itu menghabiskan sebagian besar masa hidupku, belum lagi aku tetap berkultivasi. Pada akhirnya, aku mencapai tahap akhir Nesensol dan berkelana tanpa tandingan. Berkelana tanpa tandingan? Raut wajah Hanli berubah aneh. Kenapa? Kau pikir aku cuma omong kosong? Kakek tua itu mendengus. Saat kultivasiku mencapai puncak, aku menantang kultivator-kultivator terkenal, tapi aku selalu rendah hati soal kemenanganku. Hasilnya, namaku tidak tersebar dan hanya segelintir kultivator puncak yang tahu reputasiku. Ia berbicara makin congkak. Belum lagi wilayah lain, kultivator nomor 1 jalur kebenaran dan jalur iblis Tianan waktu itu sama-sama kutaklukkan dengan tanganku sendiri. Mereka bahkan rela menyerahkan ujung barat kepadaku dan melepaskan kekuasaan mereka di sana. Apa kau benar-benar percaya kultivator Tianan akan menjauh begitu saja kalau bukan karena itu? Meskipun ujung barat lebih kekurangan sumber daya dibanding sekarang dan hanya cukup untuk 2 negara, itu masih cukup menopang banyak sekte. Ujung barat adalah sesuatu yang kau rebut? Hanli bertanya. Bukan hanya itu. Kebanggaan kakek tua itu makin meluap. Aku memaksa 2 tokoh pemimpin jalur kebenaran dan jalur iblis bersumpah-sumpah kejam. Selama 10.000 tahun,
murid dan keturunan mereka tidak boleh menginjakkan kaki ke ujung barat. Orang dengan kedudukan seperti mereka sampai terpaksa begitu, sudut bibir Han Li melengkung, sulit percaya. Kalau mereka tidak mau, aku akan memusnahkan murid dan keturunan mereka. Nada kakek tua itu dingin. Apa kau pikir aku tipe lembut hati? Kalau mereka mau mengepungku dengan jumlah, 1000 bonekaku akan jadi lawan yang seimbang. Ia tampak heran. Tapi yang mengejutkan, baik jalur iblis maupun jalur kebenaran tidak menyerang ujung barat sampai sekarang. Apa mereka masih mematuhi perintah leluhur mereka hingga kini? Han Li terdiam. Kakek nyentrik ini tidak sekadar membual. Sekalipun ia melebih-lebihkan masa lalunya, 1000 boneka milik perguruan 1000 bambu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, meski sebagian besar hanya tingkat foundation establishment. Lagi pula, selain sumpah, ada juga faktor jarak ujung barat yang terlalu jauh dan sumber daya yang terlalu langka. Han Li tak terlalu memikirkannya karena tak ada hubungannya dengan dirinya. Kakek tua itu menghela napas. Begitu aku selesai dengan semua itu dan percaya bahwa aku berdiri di puncak dunia kultivasi, aku menemukan kesalahan fatal. Masa hidupku hampir habis, dan kultivasiku terhenti di tahap akhir Nesensol. Meski bakat dan kemampuanku luar biasa, aku hanya punya 200 tahun tersisa, tidak cukup untuk menembus tahap Deity Transformation. Nada suaranya murung. Kalau saja aku tidak teralihkan oleh seni boneka sejak awal, aku yakin punya peluang nyata memasuki tahap Deity Transformation dan naik ke alam roh. Tapi malah, aku terjebak di tubuh boneka selama lebih dari 10.000 tahun. Han Li memutar matanya. Di lubuk hati, ia bahkan merasa sedikit iri. Kakek tua itu melanjutkan, setelah melihat aku tak punya harapan memasuki tahap Deity Transformation, aku tidak mau menunggu mati sia-sia. Katanya jiwa itu abadi dan berpenjelmaan ke kehidupan lain. Tapi apa itu masih aku? Kalau tanpa ingatan, aku akan jadi orang yang berbeda. Ia berbicara makin getir. Di dunia berikutnya aku mungkin jadi rakyat jelata tanpa akar roh. Peluang jadi kultivator sangat kecil. Karena ketakutan itu, aku menghabiskan sisa 200 tahun hidupku menciptakan cara memperpanjang hidup atau mempertahankan ingatan setelah berpenjelmaan. Aku gagal berkali-kali, sampai akhirnya menemukan teknik perlekatan jiwa dengan menggunakan teknik perluasan jiwa sebagai dasar. Itu teknik rahasia yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tertawa dingin. Han Li tersenyum samar. Kau meninggalkan sebagian besar kultivasimu hanya untuk memasukkan kesadaranmu ke dalam boneka. Hasilnya, kau jadi mayat hidup selama sekitar 10.000 tahun. Apa kau tidak mengerti? Kakek tua itu membentak. Aku tidak punya waktu dan hanya bisa menyelesaikan teknik perlekatan jiwa setengah jalan. Namun aku tak punya pilihan lebih baik. Setelah menempelkan diriku ke boneka, aku tak menyangka kultivasiku menghilang, dan aku nyaris tak bisa memakai indera spiritualku. Ia menjelaskan dengan dingin, memanifestasikan Nesensol? Mustahil. Ruang rahasia tempatku berada dijaga formasi sihir mengerikan dan lebih dari 100 penjaga boneka. Tanpa tubuh atau kekuatan sihir, aku takkan bisa mengendalikan boneka-boneka itu bahkan jika berhasil memecahkan larangannya. Kakek tua itu menggeram. Karena takut pembalasan musuh, aku tidak memberitahu siapapun tentang ruang rahasia itu. Murid-muridku hanya tingkat core formation, mereka tak mungkin menemukanku. Maka aku terjebak di sana 10.000 tahun. Kalau bukan karena tubuh bonekaku dan banyak batu roh yang kusimpan, aku sudah lama binasa. Han Li termenung, lalu bertanya, kakek nyentrik, kenapa kau begitu cerewet hari ini? Dulu saat kutanya soal masa lalu, kau selalu cuek dan malas, tapi sekarang kau bicara detail. Kakek tua itu mendengus kesal. Siapa bilang aku tidak mau memberitahumu? Karena kau sudah mengultivasi teknik perluasan jiwa, kau bisa dianggap semacam murid. Juga, kalau kau tidak menemukan ruang rahasia di perguruan 1000 bambu dengan cepat, jiwaku akan segera buyar. Ia menambahkan, lagi pula, teknik perlekatan jiwa bukan metode sejati memperpanjang hidup. Bahkan jika tubuh boneka bertahan 10.000 tahun, jiwaku akan terbakar karena kekurangan nutrisi dari tubuh sejati terlalu lama. Nada kakek itu berubah sinis. Aku tidak menyangka kau secerdas itu, menyadari tubuhku berbeda dari boneka lain dan langsung menyerangku duluan. Kau bahkan hampir membunuhku. Han Li mendengus dingin. Aku yang menyerang duluan? Kalau bukan karena kau melancarkan serangan diam-diam padaku dengan teknik 7 emosi sampahmu itu, aku akan meninggalkanmu meski merasa ada yang berbeda. Hasilnya,
Kau membentuk ikatan saling bergantung dengan esensol keduaku dan tak bisa bergerak lebih jauh karena takut pembalasan. Ia menyipit. Benar, kau bisa membuat nesensol keduaku gila dengan teknik 7 emosi. Tapi begitu juga aku bisa membuat nesensol utamaku menggunakan teknik asimilasi untuk menghapus keberadaanmu dari nesensol kedua. Bagaimana aku bisa tahu pemuda nyentrik sepertimu mampu memadatkan nesensol kedua? Kakek tua itu membela diri. Aku hanya bisa memakai indera spiritual waktu itu. Aku tidak bisa memakai kekuatan sihir apapun. Lagi pula, aku menyerang demi mempertahankan diri. Han Li terdiam, malas melanjutkan. Setelah jeda, kakek tua itu mengejek diri sendiri. Baiklah. Kita akhiri sampai di sini. Aku tidak menyangka kau punya harta dari kayu pemelihara jiwa. Kalau tidak, aku akan binasa paling lama setahun meski berhasil menguasaimu. Ini memang berkah tersembunyi. Han Li berhenti. Aku mengizinkanmu memakai kayu pemelihara jiwa karena kau setuju mengajariku 3 lapisan terakhir teknik perluasan jiwa, dan karena aku tertarik pada rancangan bonekamu. Ini hanya urusan bisnis. Kakek tua itu tertawa terbahak-bahak di dalam benaknya. Anak muda Han, kau semakin menyenangkan. Dulu aku juga membenci penipuan. Kalau bukan karena bakatmu terlalu buruk dan kau tak mampu mengultivasi seniku, aku akan menerimamu sebagai murid. Han Li tersenyum tipis. Aku sudah punya banyak teknik. Semangatku mungkin mau, tapi bakatku kurang. Bahkan jika kau memberiku seni kultivasi 100 kali lebih baik dari yang kupunya, aku tak bisa mengalihkan perhatian untuk mengultivasinya. Tapi aku cukup tertarik dengan teknik rahasiamu. Teknik rahasia? Kakek tua itu menjawab santai. Kau akan kecewa. Semua teknik rahasiaku terikat pada seni kultivasi utamaku. Kalau kau tidak mengultivasinya, kau takkan bisa memakai teknik rahasiaku. Han Li agak kecewa, lalu mengganti topik. Kalau begitu lupakan. Aku sudah puas bisa mengultivasi teknik perluasan jiwa dan mendapatkan rancangan boneka. Perjalananku tidak sia-sia. Tapi aku bingung kenapa kau tidak menurunkan 3 lapisan terakhir yang sejati kepada murid-muridmu, dan malah memberi mereka mantra palsu yang tampak benar. Kakek tua itu berdecak. Murid-muridku? Dalam ratusan tahun terakhir, tak satupun dari mereka mampu mencapai tahap nesensol dan mengambil warisanku. Kalau kuberikan 3 lapisan terakhir yang sejati, itu hanya akan mendatangkan bencana bagi mereka. Ia menutup, kenyataannya, meski kau bukan murid perguruan 1000 bambu, kau bisa mendapatkan lapisan-lapisan awal teknik perluasan jiwa. Sepertinya alasanku memang terbukti benar. Tatapan Han Li berkedip. Teknik perluasan jiwa bukan sesuatu yang kuperbutkan di ujung barat. Itu diberikan padaku. Monarch Soul Divergent menjawab santai, tenang saja. Perguruan 1000 bambu sekarang tidak lagi dikendalikan garis keturunan murid-murid pribadiku. Bahkan jika kau merampoknya, aku tidak peduli. Selama tidak memengaruhi perjanjian kita, kau boleh berpikir sesukamu. Han Li ragu sejenak, lalu bertanya, tapi aku harus bertanya, apa kau benar-benar tidak mampu melarutkan kutukan segel jiwa? Bukan tidak mungkin, jawab kakek tua itu meremehkan. Tapi bukan sesuatu yang bisa kulakukan dengan keterbatasan masa hidupku. Kalau tidak ada kutukan, betapapun ajaibnya, yang tak bisa kutembus. Meski sudah mengantisipasi jawabannya, Han Li tetap merasa kecewa. Dengan ekspresi netral ia berkata, baiklah. Kalau kau tidak bisa melarutkannya, aku hanya bisa melakukan perjalanan ke lembah iblis jatuh. Kakek tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, anak muda Han, memasuki lembah iblis jatuh bukan keputusan bijak. Dulu aku pernah merencanakan masuk ke sana saat masa hidupku hampir habis, tapi itu berubah setelah aku menemukan teknik perlekatan jiwa. Ia menambahkan serius, aku sudah meneliti banyak hal. Apa kau benar-benar percaya bisa keluar selamat hanya karena 1-2 orang bodoh kadang-kadang berhasil kembali hidup-hidup? Belum lagi larangan-larangan kuno di sana, robekan spasial itu sangat mengerikan. Mereka kadang-kadang akan... Kata-katanya terputus. Hati Han Li tergerak. Akan apa? Robekan spasial kadang-kadang membuka jalan ke dunia lain dan melepaskan monster iblis dan jahat, jawabnya. Kalau kau bertemu salah satu dari mereka, lebih baik kau berharap yang terbaik. Membuka jalan ke dunia lain? Apa maksudnya? Han Li terkejut. Selain alam roh, alam abadi, dan alam bawah, ada dunia lain? Kakek tua itu menjelaskan,
Dulu aku pernah mendapat buku kuno. Kebetulan buku itu menyebut beberapa hal tentang dunia lain. Alam abadi tidak ada hubungannya dengan dunia fana kita. Alam roh dan alam bawah adalah dunia pada alam yang lebih tinggi dari kita, tapi tidak mudah dilalui. Di sana dipenuhi iblis dan hantu ganas, tetapi mustahil bagi mereka tiba di dunia kita atas kemauan sendiri. Ia lalu menambahkan, mereka paling mirip dengan iblis kuno di dunia kita pada zaman kuno. Ia berbicara makin berat. Kalau mereka punya kesempatan menyeberang ke dunia kita, mereka pasti akan mengambilnya. Bahkan ada beberapa iblis kuno yang punya nama. Kalau mereka mengirim beberapa penjelmaan ke alam kita, itu akan sangat mengerikan. Saat ini, kau sama sekali takkan bisa menangani mereka. Iblis kuno? Aku tidak pernah mendengar tentang mereka, gumam Hanli. Sulit mengatakan wujud mereka, lanjut kakek tua itu. Mereka tidak seperti manusia atau binatang iblis. Mereka juga mengambil berbagai bentuk. Konon, pada zaman kuno pernah ada jalan antara alam iblis kuno dan dunia kita. Hasilnya, iblis kuno mengamuk di dunia manusia. Kultivator kuno bertempur melawan mereka selama bertahun-tahun tak terhitung. Pada akhirnya, para kultivator bisa membunuh mereka satu persatu dengan mengandalkan jumlah. Tapi cedera dan korban dalam perang itu konon tak terhitung. Banyak teknik kuno dan binatang roh punah. Itu sangat memengaruhi kemunduran kultivator kuno. Ekspresi Hanli berubah drastis. Ia tahu dari peninggalan teknik dan harta kuno betapa tangguhnya kultivator kuno. Jika mereka harus berperang seperti itu, maka iblis kuno jelas bukan lawan biasa. Kakek tua itu menambahkan, bahkan ada kultivator jalur iblis yang mengultivasi seni iblis kuno setelah mengetahui alam iblis kuno. Mereka menciptakan teknik mirip kemampuan iblis kuno, bahkan memakai teknik rahasia untuk memisahkan batas dunia agar bisa menggunakan ki iblis dari iblis kuno yang bernama, sehingga kemampuan mereka meningkat drastis. Namun teknik iblis ini, saat mencapai puncak, penggunanya tidak naik ke alam roh. Sebaliknya, mereka dikirim ke alam iblis kuno dan menjadi anggota mereka. Tentu saja, ini hanya legenda dan belum diverifikasi. Ia menutup dengan nada lebih ringan, kemungkinan robekan spasial lembah iblis jatuh membuka jalan ke dunia lain sangat kecil. Mungkin saja kau akan baik-baik saja, dan semua ini hanya kekhawatiran tak berdasar. Hanli teringat beberapa seni transformasi iblis yang pernah ia lihat, serta siluet-siluet aneh. Darahnya terasa dingin. Setelah merenung lama, Hanli bertanya, kalau iblis kuno benar-benar bisa melewati robekan spasial di lembah iblis jatuh, kenapa Tianan tidak kacau sejak dulu? Kakek tua itu tertawa dingin. Robekan spasial bukan jalan sejati. Hanya beberapa penjelmaan atau iblis tingkat rendah yang bisa lewat. Karena kultivasi mereka tak cukup besar, mereka tak mampu menahan batasan alam kita dan tak bisa tinggal lama. Tapi sebelum kembali, mereka masih punya cukup waktu untuk menyiksa kultivator yang masuk ke lembah iblis jatuh. Ekspresi Hanli sedikit mengendur. Jadi hanya iblis tingkat rendah, dan hanya bisa tinggal sebentar. Jangan terlalu senang dulu, kakek tua itu memperingatkan. Meski yang muncul mungkin lebih lemah agar bisa melewati robekan, kemampuan dan teknik mereka sangat aneh. Bahkan jika kultivator manusia menyamai mereka dalam kultivasi, mereka tetap bisa mati. Hanli menghela napas panjang. Bagaimana senior tahu semua ini tanpa masuk ke lembah? Apa kau hanya mencoba menakut-nakutiku agar mundur? Meskipun aku tidak masuk, beberapa teman baikku pernah masuk, jawabnya. Keberuntungan mereka gagal begitu masuk. Mereka bertemu iblis kuno, dan hanya menyisakan satu orang hidup untuk menceritakan kisahnya. Ia mengakhiri, sudah cukup omong hari ini. Kalau kau masih ingin masuk, bersiaplah menjaga dirimu sendiri. Ini mantra lapisan kelima teknik perluasan jiwa dan 2 rancangan boneka tahap core formation, sebagian dari hadiah yang sudah disepakati. Sebuah slip giok putih terbang keluar dari tabung bambu, berputar sekali, lalu jatuh ke genggaman Hanli. Kukira senior sudah lupa. Hanli tampak gembira. Ia segera meresapkan indera spiritualnya ke slip giok itu. Sekarang aku harus memelihara jiwaku, kata kakek itu malas. Untungnya Kuali Tiansu masih menyimpan rancangan bonekaku. Kalau tak ada urusan lain, jangan ganggu aku. Suaranya langsung menghilang. Hanli menatap tabung bambu di punggungnya dengan ekspresi ragu. Ia tahu kakek itu masih menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Kuali Tiansu adalah nama tabung bambu itu. Meski tampak biasa, tabung itu adalah harta spasial sejati yang menyembunyikan tubuh boneka Monarch Soul Divergent,
Kalau tidak, Hanli sudah menyimpannya dalam kantong penyimpanan, bukan membawanya di punggung. Lama kemudian, Hanli menyimpan slip giok itu. Ia melirik sekeliling, lalu menatap langit dan melesat dalam kilatan biru, langsung terbang keluar dari kota. Malam sudah turun. Hanli berhenti di atas hutan dekat kota dan turun di dekat pohon besar. Ada sesuatu yang samar-samar di tanah tak jauh darinya. Itu adalah kepala raksasa berambut acak-acakan. Kalau orang biasa melihatnya, mereka pasti kabur ketakutan. Namun jika diperhatikan, seluruh tubuhnya ternyata terkubur di dalam tanah. Rambut hijau hitamnya panjang, menutupi wajah. Begitu Hanli mendekat, raksasa hijau itu bergerak, membuka mata hijau mengerikan. Namun setelah melihat Hanli jelas, cahaya di matanya meredup dan ia menunjukkan ekspresi taat. Hanli tersenyum dan berputar mengelilinginya dengan minat. Tidak buruk, dia sudah mulai memelihara kesadaran sederhana. Sepertinya aku akan bisa memanfaatkannya dengan baik di lembah iblis jatuh. Hanli kemudian memasang beberapa larangan di area sekitar dan duduk bersila. Ia tidak langsung bermeditasi. Ia justru meraih kantong penyimpanannya dan mengutak-atik medali kuning bertuliskan, Sekte Puncak Langit. Saat Hanli menyipit menatapnya, matanya berkilau di kegelapan. Setelah menghabiskan malam di hutan, Hanli menarik mayat iblis pemutus langit dan menuju ke pegunungan 1000 mata rantai. Sebelum ia mencari Ziling dan yang lain sehari sebelumnya, ia tidak menemukan jejak murid Sekte Puncak Langit. Akibatnya, ia terus memegang medali yang diberikan Tetua Puncak Langit padanya, tetapi tidak sempat menggunakannya. Mencari Markuis Nanlong juga mustahil. Sepertinya Sekte Puncak Langit telah menemukan area tinggal lain, atau bahkan belum tiba. Hanli tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia justru menyiapkan tempat tinggal sementara dekat pegunungan dan memurnikan beberapa boneka tahap core formation di waktu luang. Dengan cincin 2 instrumen di tangannya, ia yakin Markuis Nanlong akan berinisiatif mencarinya. Saat ini, Hanli samar-samar menyadari bahwa cahaya esensi kutub utara bukan sesuatu yang muncul di luar pintu masuk lembah. Sebagian besarnya justru muncul di pintu masuk lembah. Kalau tidak begitu, sekte roh hantu takkan punya kemampuan membawa beberapa ratus kultivator sekaligus ke dalam lembah, betapapun terampilnya mereka. Ketika pikiran-pikiran ini berputar di benaknya, Hanli terbang dalam kilatan cahaya biru dan melaju tenang ke depan. Dengan kecepatannya, ia bisa menempuh puluhan kilometer hanya dalam sekejap. Kurang dari setengah hari kemudian, ia tiba di dekat pegunungan 1000 mata rantai. Ia mendengar bahwa beberapa kota pasar baru saja dibuka di dekat pegunungan 1000 mata rantai. Hanli pun memutuskan mampir sambil mengumpulkan beberapa bahan untuk memurnikan boneka. Selain itu, ia telah memperoleh banyak bahan langka setelah perang melawan Mulan, sebagai ganti lentera warisan kuno mereka yang ia rebut selama pertempuran. Bahan-bahan itu hampir tak ternilai. Dengan itu, Hanli bisa membuat jumlah boneka tingkat tinggi yang luar biasa. Karena itulah, ia hanya berniat membeli beberapa bahan boneka dasar di kota pasar. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka tahap Nasen Sol kuno, perguruan 1000 bambu di ujung barat telah berhasil mengumpulkan 3 bahan. Namun mereka masih kekurangan bahan yang dikenal sebagai kayu Phoenix darah. Itu adalah material pemurnian alat tingkat puncak yang jarang terlihat. Meskipun tidak sesulit mendapatkan esensi aurik, bahan itu tetap mustahil ditemukan di pasar. Seseorang hanya bisa menemukannya sebagai keberuntungan. Untungnya, Hanli sudah memerintahkan Sekte Luoyun untuk mencari kemunculan bahan seperti itu. Begitu ada informasi, mereka harus segera melaporkannya. Hanya masalah waktu sebelum ia mendapatkannya, tetapi jelas bukan sebelum ia memasuki lembah iblis jatuh. Tiba-tiba, ekspresi Hanli berubah. Ia berhenti mendadak. Tidak jauh darinya, terjadi lonjakan fluktuasi ki spiritual disertai kilatan cahaya. Beberapa kultivator sedang bertempur sengit. Hanli mengernyit, tetapi tidak terlalu menghiraukannya. Saat ini, area itu dipenuhi segala macam karakter. Musuh bertemu lalu bertarung bukan hal langka. Dengan kultivasinya, Hanli mendekat hingga jarak sekitar 1 km. Sementara itu, para kultivator masih bertarung dan tidak menyadari kehadirannya. Ada 4 pria dan 1 wanita, bertempur dalam 2 kelompok. Hanli menyapu pandangan dan mendapati semuanya adalah kultivator core formation tahap awal hingga menengah. Namun permusuhan kedua pihak sangat besar. Bukan hanya harta sihir beradu di udara, berbagai jimat pun meledak di sekitar mereka. Kelompok bertiga yang dipimpin seorang wanita sepenuhnya tertekan oleh 2 kultivator lain. Ini bukan karena perbedaan kultivasi,
melainkan karena dua kultivator itu mengendalikan beberapa ratus nengat besar yang mengepung lawan. Nengat-nengat mengerikan itu seukuran telapak tangan. Sayap mereka memancarkan bubuk beracun pelangi. Akibatnya, 3 kultivator yang terpojok harus menghabiskan sebagian besar tenaga untuk menahan racun, dan di bawah serangan tambahan harta sihir 2 kultivator, mereka makin sulit bertahan. Meskipun 3 kultivator itu berada dalam posisi tidak menguntungkan, pertempuran belum berakhir. Namun selain nengat beracun, serta harta sihir berupa kuas perak dan gulungan emas milik seorang pria berjubah cendekiawan, Han Li tidak melihat sesuatu yang cukup menarik. Ia tidak tahu sekte mana mereka berasal, dan tidak berniat ikut campur. Tepat saat ia hendak pergi, matanya menangkap lambang lembah mapel kuning di jubah pria berjubah cendekiawan. Lembah mapel kuning? Han Li menatap wajah pria itu dengan sedikit terkejut. Begitu Han Li berhenti, pertempuran dengan cepat makin menguntungkan 2 kultivator pengendali ngengat. Saat Han Li memutuskan mendekat, kedua kultivator itu segera menyebarkan indera spiritual dengan waspada. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka buru-buru menarik kembali harta sihir, tetapi membiarkan nengat-nengat tetap menekan 3 lawan. Lalu, keduanya terbang menjauh ke samping dan memberi hormat. Bolehkah kami tahu senior yang telah menghormati kami dengan kehadirannya? Kami murid dari sekte pengendali roh. Sekte pengendali roh? Kalian berdua kultivator iblis? Han Li menghilangkan cahaya tunggangannya, menampakkan wujud aslinya. Anda senior Han dari sekte Luoyun. Kultivator yang lebih tinggi langsung mengenalinya dan berseru panik. Han Li melirik sekilas. Kau mengenalku? Keduanya gugup, tetapi tetap menjaga sikap hormat. Salah satunya menjawab, saat senior bertempur di pertempuran perbatasan, saya menyaksikan kemampuan besar senior Han. Bagus. Nada Han Li datar. Aku tak ingin ikut campur urusan para junior, tapi aku punya hubungan dengan lembah mapel kuning. Simpan serangga roh itu dan akhiri pertempuran hari ini. Kedua kultivator itu saling melirik, jelas tidak rela. Namun begitu Han Li memperlihatkan ketidaksabaran, wajah mereka langsung menegang. Apa? Apa kalian merasa ini sulit? Suara Han Li mengeras. Kultivator yang lebih tinggi buru-buru menjawab, karena itu perintah senior, kami tentu mematuhi. Ia melirik rekannya, dan keduanya segera membentuk segel mantra. Dalam sekejap, mereka melempar segel ke kawanan nengat, lalu memanggil kantong binatang roh ke udara. Nengat-nengat yang mengepung 3 kultivator segera berpencar dan melesat masuk ke kantong penyimpanan. 3 kultivator yang terpojok tadi memang melihat Han Li, tetapi tidak mendengar percakapan mereka dengan jelas karena masih menahan serangan nengat. Kini setelah bebas secara tak terbayangkan, mereka langsung mengerti bahwa perubahan itu ada hubungannya dengan Han Li. Dengan lega sekaligus terkejut, mereka segera terbang mendekat. Sementara itu, 2 kultivator sekte pengendali roh tidak ingin tinggal lebih lama. Salah satu bertanya hati-hati, apa senior punya perintah lain untuk kami? Han Li melambaikan tangan. Tidak. Kalian boleh pergi. Kalau begitu kami pamit. Keduanya membungkuk dan segera pergi dalam kilatan cahaya hijau. 3 kultivator dari pihak yang diselamatkan pun tiba. Begitu melihat musuh pergi, ketiganya saling melirik takjub. Pemimpin mereka, pria parubaya berjubah hijau dengan wajah cendekiawan, melangkah maju dan memberi hormat. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Bolehkah saya tahu nama senior? Ia terkejut melihat betapa mudanya Han Li, tetapi ada rasa familiar yang samar. Alih-alih menjawab, Han Li bertanya tanpa ekspresi, kalian dari lembah mapel kuning? Junior adalah Chen Qiaotian dari lembah mapel kuning. Pria itu cepat menjawab. Ini saudara angkatku, murid sekte Huadao. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya penuh harap, apa senior kenal dengan leluhur seperguruan Linghu? Chen Qiaotian? Kau anggota klan Chen? Ekspresi Han Li berubah aneh. Chen Qiaotian terkejut. Senior tahu tentang klanku? Han Li terdiam. Ia menatap Chen Qiaotian dengan saksama, membuat ketiga kultivator itu tanpa sadar tegang. Akhirnya, Han Li menghela napas pelan. Klan Chen adalah salah satu dari 3 klan besar lembah mapel kuning. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Apa hubunganmu dengan Chen Qiaotian? Senior kenal adik saya? Chen Qiaotian terkejut. Chen Qiaotian, adikmu? Mata Han Li bergetar.
Meski sudah menduga, ia tetap tertegun. Ia menahan napas sejenak, lalu bertanya perlahan, apa dia baik-baik saja? Chen Qiaotian menatap Han Li dengan ekspresi sulit dijelaskan. Adik saya tak berhasil mengembunkan kor dan meninggal lebih dari 100 tahun lalu karena sakit. Dia sudah meninggal, Han Li bergumam lirih. Sosok Yao Qian seolah muncul di benaknya. Ia teringat pertemuan terakhir mereka di perjalanan menuju pegunungan, saat gadis itu mengungkapkan perasaannya. Han Li berdiri terpaku, seolah kehilangan arah. Melihat Han Li terus diam dengan ekspresi aneh, Chen Qiaotian memberanikan diri bertanya, "Senior, kenal adik saya?" Han Li menekan gejolak di dadanya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Tentu saja. Terakhir kali aku bertemu adikmu, dia bilang akan menikah. Tapi itu sebelum invasi jalur iblis. Aku tidak tahu apakah pernikahannya jadi atau tidak." Chen Qiaotian ragu sejenak, lalu berkata, "Adik saya memang seharusnya menikah tahun itu, tetapi klan yang akan menjadi besan kami berbalik ke jalur iblis. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan pernikahan dengan Qiao Qian berlanjut." Ia menunduk sedikit. Setelah itu, adik saya menjadi pendiam dan tak lagi tertarik pada pria. Ia hidup sendiri sampai akhir. Han Li teringat rumor lama yang pernah beredar di sekte. Ekspresinya berubah tanpa sadar. Dia tidak menikah. Han Li menatap langit, terdiam lama. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepala. "Dari ekspresimu, sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Jadi aku takkan memperkenalkan diri lagi. Jalur kebenaran dan jalur iblis saat ini berkumpul di sini. Karena kalian berencana memasuki lembah iblis jatuh, lebih baik kalian menjaga diri." Begitu selesai bicara, Han Li tak lagi memedulikan mereka bertiga. Ia melesat ke langit dalam kilatan cahaya biru dan segera menghilang. Ketiga kultivator core formation itu tetap diam dengan hormat hingga sosok Han Li lenyap dari pandangan. Beberapa saat kemudian, sang wanita tak mampu menahan pertanyaan, "Kakak seperguruan, kenapa senior itu membantu kita? Apa dia punya hubungan dengan klan Chen?" Chen Qiaotian menatap ke arah Han Li pergi, kebingungan. "Hubungan? Klan Chen kami tidak layak punya hubungan dengan senior itu." Ia menarik napas, lalu berkata, "Kalau tebakanku benar, kalian seharusnya juga tahu nama terhormatnya." Ia menyebutkan satu demi satu prestasi yang diketahui semua orang. Dulu, dia berasal dari lembah Mapel Kuning dan lolos tanpa cedera dari tangan guru Dewa Mulan. Dalam pertempuran di perbatasan, dia mengalahkan burung suci Mulan dan mengeksekusi tetua sekte Yin Luo dari Kekaisaran Jin Besar. Pasti kalian tahu namanya, bukan? Chen Qiaotian mengernyit. Tapi dari ucapannya tadi, sepertinya dia dekat dengan adikku yang sudah meninggal. Aneh sekali. Sang wanita tersentak. Apa? Sosok legendaris itu? Dia terlihat muda seperti yang dikatakan orang. Menurut para senior, orang ini dulunya anggota 6 sekte Yu. Tak terbayangkan, sekarang kemampuannya sedemikian megah. Chen Qiaotian menghela napas. Benar. Saat dia masuk lembah Mapel Kuning, aku baru saja mencapai Foundation Establishment. Kemudian, dia ikut ujian darah dan api bersamaan denganku dan adikku. Sejak saat itu, semuanya berkembang di luar bayangan, dan sekarang dia sudah setara dengan 3 kultivator besar Tianan. Kultivator ketiga, pria berjubah biru, bertanya penasaran, "Aku dengar paman seperguruan Linghu pernah memohon orang itu untuk kembali ke sekte, tapi dia menolak. Apa itu benar?" Chen Qiaotian ragu, lalu menjawab samar-samar, "Aku kurang yakin. Tapi mungkin saja." Karena tak ingin membahas lebih jauh, ia segera mengalihkan topik. "Kali ini kita cukup beruntung. Aku baru saja memurnikan alat ajaib buku emas dan kuas perak, sehingga bisa menahan sebagian besar serbuk racun nengat. Senior Han menginterupsi situasi, jadi kita bisa lolos tanpa celaka." Ia menatap rekan-rekannya. "Kalau aku sempat memurnikan buku emas itu sepenuhnya, kita takkan takut pada saudara Yun." Sang wanita menimpali antusias, "Benar juga. Aku pernah dengar klan Chen memiliki alat ajaib warisan berupa buku emas dan kuas perak. Tapi aku tidak menyangka ada metode pemurniannya. Bukankah kakak seperguruan dulu memakai pedang terbang?" Chen Qiaotian tersenyum kecil. "Buku emas dan kuas perak yang digunakan murid klan Chen kami hanyalah tiruan. Meskipun aku ingin memurnikan harta ajaib itu dari awal, dulu aku tak punya bahannya, jadi aku hanya bisa mengumpulkan bahan untuk pedang terbang." Ia melanjutkan, "Untungnya,
Beberapa tahun terakhir aku berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk memurnikan harta ajaib ini. Aku berharap bisa menggunakannya di lembah iblis jatuh. Namun wajahnya segera serius. Sudahlah. Apapun yang terjadi, lebih baik kita berhati-hati seperti kata senior Han. Kultivator yang berani masuk lembah iblis jatuh bukan orang biasa. Akan lebih baik kalau kita bergabung dengan saudara seperguruan kita dari 6 sekte Yu. Keduanya mengangguk. Baik, kita ikuti saran kakak seperguruan. Benar. Lebih aman begitu. Ketiga kultivator itu pun terbang pergi. Di kejauhan, hati Han Li masih bergolak. Ia memaksa dirinya menekan kesedihan untuk Chen Qiaoqian dan menguburnya jauh di lubuk hati, lalu melanjutkan perjalanan. 4 jam kemudian, ia melihat pegunungan 1000 mata rantai serta miasma yang menipis di sekelilingnya. Hutan hijau dan puncak-puncak menjulang tampak samar. Gunung-gunung di tepinya tidak bisa dibilang besar, hanya luas. Sejauh mata memandang, punggung pegunungan terbentang ke kedua sisi sebagai garis hitam yang tak putus. Han Li melambat saat mendekat. Ia menatap sekeliling. Sunyi, tak ada jejak kultivator lain. Dengan ekspresi datar, ia terbang sedikit lebih jauh lalu menutup mata. Ia menyebarkan kesadaran spiritualnya yang luar biasa dan memeriksa radius 50 km. Sesaat kemudian, dahinya berkerut. Ia membuka mata, lalu melesat menuju suatu arah. Dalam waktu secangkir teh, ia tiba di sebuah gunung kecil. Di sana, seorang kultivator tua duduk berhadapan dengan seorang pemuda. Keduanya seolah sedang berbincang sambil bersila. Cahaya biru berkilat di udara. Han Li muncul berdiri, menatap mereka dari atas. Keduanya terkejut dan buru-buru berdiri. Orang tua itu masih cukup tenang, tetapi pemuda di sampingnya terlihat ketakutan. Han Li melirik kultivasi mereka, orang tua itu hanya tahap menengah Foundation Establishment, sementara pemuda itu baru lapisan ke-6 Qi Condensation. Ia heran mengapa mereka berani berada sedekat ini dengan pegunungan 1000 mata rantai. Orang tua itu mencoba menyelidiki Han Li dengan indera spiritual, tetapi langsung mendapati kultivasinya tak terukur. Jantungnya berdegup. Ia hampir saja membungkuk ketika suara dingin Han Li bergema. Tak perlu panik. Bisakah kalian menunjukkan arah ke kota pasar terdekat? Itu saja. Orang tua itu buru-buru menjawab hormat, ke barat sekitar 200 km. Ada kota pasar baru yang dibuka. Senior akan bisa melihatnya. Ke barat 200 km. Mengerti? Han Li menghilang dalam kilatan cahaya biru. Orang tua dan pemuda itu menatap titik cahaya biru yang semakin menjauh hingga lenyap dari langit. Keduanya terpaku, tak berkata apa-apa. Sekitar 200 km ke barat, terdapat kota pasar sementara yang sederhana, dibangun dengan teknik formasi batu. Hanya sedikit kultivator yang berkeliaran. Han Li tak memedulikannya. Ia membeli sejumlah besar bahan dari beberapa toko, lalu terbang kembali menuju pegunungan. Ia menempuh lebih dari 5 km ke dalam pegunungan ketika miasma tiba-tiba menebal. Tak lama, ia tiba di atas sebuah gunung kecil yang tidak mencolok. Membuat tempat tinggal gua baru adalah perkara mudah baginya. Dengan lebih dari 10 pedang terbang, ia mengukir sebuah tempat tinggal kecil dan sederhana dari gunung hanya dalam sekejap. Setelah melihat hasilnya, Han Li mengangguk puas dan menempatkan 2 formasi sihir sederhana di sekitarnya, lalu masuk. Pertama, ia melepaskan Silvermoon dan menyuruhnya berkultivasi di dalam gua. Setelah itu, ia melepaskan mayat iblis pemutus langit dan menguburnya di ruangan gelap. Kemudian, Han Li membawa sejumlah besar bahan ke ruangan tersembunyi. Ia duduk di tengah ruangan, mengeluarkan slip giok dari Monarch Soul Divergent, lalu meneliti 2 metode pemurnian boneka Core Formation di dalamnya. Kedua boneka itu berukuran mirip boneka kerat tingkat Foundation Establishment yang pernah ia buat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang satu berbentuk kura-kura besar. Eksteriornya padat dan kasar, mampu menahan lebih dari 3 pukulan kultivator tahap Nascent Soul. Ia menyerang dengan memuntahkan bola petir api yang setara serangan kultivator Core Formation tahap menengah. Namun kelemahannya jelas, lambat dan canggung. Jika diserang dari jarak dekat, ia nyaris menjadi target diam. Desain lain berbentuk harimau, kebalikan sempurna. Ia tak punya serangan jarak jauh. Satu-satunya pertahanan adalah gerakan cepat dan lincah. Cakar kristalnya sepanjang 6 inci dan bisa merobek pelindung kultivator Core Formation biasa.
boneka ini sepenuhnya didedikasikan untuk pertempuran jarak dekat. Setelah menilai keduanya, Han Li memutuskan membuat beberapa dari masing-masing desain. Dengan begitu, ia bisa lebih siap menghadapi apapun yang menantinya di lembah iblis jatuh. Ia meresapkan kesadaran spiritual ke Slip Giok dan menghafal metode pemurniannya. Setelah itu, Han Li menyendiri 3 hari penuh, duduk bersila tanpa bergerak. Namun di hari keempat, ekspresinya berubah. Ia menarik kesadaran spiritual dari Slip Giok, merenung sejenak, lalu membalik telapak tangan. Slip Giok menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ia menggoyang kantong penyimpanan di pinggangnya. Dalam kedipan cahaya, beragam bahan pemurnian muncul di lantai. Kayu langka, esensi logam, permata berbagai warna, dan kotak giok berbagai ukuran. Semua itu menumpuk menjadi satu gundukan besar di hadapan Han Li. Ia mengembalikan kantong penyimpanan ke pinggang, lalu menyapu pandangan atas tumpukan bahan itu. Tatapannya jatuh pada kayu besi hitam pekat. Ia menarik napas dalam, menunjuknya, dan memanggilnya mendekat. Pintu ruangan tersembunyi Han Li tidak dibuka selama beberapa bulan. Selama itu, Silvermon mengawasi keadaan di luar, agar Han Li tidak melewatkan kesempatan memasuki lembah iblis jatuh. Setiap hari, miasma semakin menipis dan jumlah kultivator di sekitar pegunungan 1000 mata rantai terus bertambah. Mayoritas berkumpul di sekitar kota Huaye karena itulah kota terdekat dengan lembah iblis jatuh. Semua kultivator yang mendapat medali iblis jatuh hadir. Banyak dari mereka membuat tempat tinggal gua sementara dan menunggu. Formasi sihir yang Han Li pasang di luar tempat tinggal guanya bukan larangan tingkat tinggi. Karena itu, ada sejumlah kultivator yang menemukan tempat tinggalnya, bahkan beberapa mencoba berkunjung. Namun tak peduli berapa banyak jimat transmisi suara yang dikirim ke larangan di luar, tak satu pun dibalas. Sebagian kultivator merasa tidak senang karena pemilik gua menolak tamu. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu siapa pemiliknya, dan tidak berani mengambil risiko memusuhi seseorang yang mungkin tangguh. Lagi pula, menolak tamu bukanlah sesuatu yang aneh di tempat seperti ini. Ada tak terhitung kultivator datang dengan sifat bangga dan sombong, tetapi di wilayah paling berbahaya di Tianan, mereka semua merasa harus berhati-hati. Karena itu, banyak yang membentuk kelompok kecil sekitar 5 orang, atau bergabung dengan kawan lama untuk memasuki lembah iblis jatuh. Memang, berburu harta bersama orang lain sering mengurangi keuntungan, tetapi jika terjadi bahaya, peluang bertahan hidup jauh lebih tinggi dibanding berjalan sendiri. Bahkan kultivator penyendiri yang biasanya menghindari keramaian pun mulai mencari rekan. Saat miasma hampir benar-benar hilang, Silvermon sempat bimbang apakah ia harus memanggil Han Li keluar. Namun sebelum ia memutuskan, pintu ruangan tersembunyi akhirnya terbuka dan Han Li melangkah keluar dengan tenang. Dalam beberapa bulan menyendiri, Han Li telah memurnikan lebih dari 30 boneka. Jumlah boneka kura-kura dan harimau terbagi rata. Untungnya, ia memiliki banyak jiwa binatang iblis tingkat tinggi yang ia kumpulkan di lautan bintang tersebar. Tanpa jiwa yang kuat dan langka, bahan sebanyak apapun tak ada gunanya. Saat Monarch Soul Divergent melihat Han Li mengeluarkan jiwa binatang iblis tingkat tinggi begitu mudah, ia tak bisa menahan diri menyebut Han Li, monster muda. Namun setelah itu, ia tidak banyak berkomentar. Karena Silvermon sudah memberi laporan rutin selama Han Li memurnikan boneka, Han Li hanya mengangguk padanya. Ia masuk ke ruangan gelap, memeriksa mayat iblis pemutus langit, dan puas melihat semuanya berjalan lancar. Ia lalu menarik mayat itu kembali dan menyuruh Silvermon masuk ke lengan bajunya, sebelum keluar dari tempat tinggal gua. Han Li segera lepas landas dan tiba di puncak gunung tempat tinggalnya. Ia duduk bersila, menyebarkan kesadaran spiritual, lalu menyapu tempat-tempat tinggal gua para kultivator di sekitarnya. Dengan kesadaran spiritualnya yang kuat, bahkan kultivator Nascent Soul tahap awal pun sulit mendeteksi penyelidikannya kecuali mereka sangat waspada. Dalam radius 50 km, Han Li merasakan hampir segalanya, kecuali beberapa area yang memiliki aura dan larangan sangat kuat. Namun sesaat kemudian, Han Li membuka mata dan menggeleng. Ia tidak menemukan orang yang ia cari. Setelah berpikir sejenak, ia terbang menuju kota pasar terdekat. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya sudah saatnya memanen sedikit keuntungan. Kota pasar terdekat dengan tempat tinggalnya dibuka oleh klan kultivator besar dari negara Dongyu. Klan itu sudah melakukan hal ini selama berabad-abad, dan tetap membuka pasar mereka dengan tenang meski ada kabar perburuan harta di lembah iblis jatuh. Akibatnya, bisnis berkembang pesat karena banyaknya kultivator tingkat tinggi. Bahkan ada kultivator biasa yang memanfaatkan miasma menipis untuk memanen sumber daya yang terpapar,
meraup keuntungan tanpa berniat masuk ke lembah. Di sebuah toko obat sederhana di kota pasar, sepasang kultivator berpakaian putih sedang memilih ramuan dan bernegosiasi dengan penjaga toko. Tak lama kemudian, mereka mencapai kesepakatan. Mereka mengeluarkan tumpukan batu roh, membuat penjaga toko tersenyum lebar. Saat itu, jalanan sepi. Hanya mereka berdua yang berjalan. Pemuda berjubah putih tersenyum pada teman wanitanya. Adik seperguruan Yuan, keberuntungan kita bagus. Baru sebentar di kota pasar ini, kita sudah berhasil membeli cabang roh emas. Kau sudah mencari ramuan ini cukup lama. Sekarang kau bisa mulai memurnikan pil pemurnian nafas. Wanita berpakaian putih itu berwajah biasa, tetapi matanya cerah dan bersemangat, memberi daya tarik tersendiri. Ia menjawab, itu karena batu roh yang dipinjamkan kakak seperguruan Bai kepadaku. Kalau tidak, aku pasti melewatkan kesempatan. Urusan adik seperguruan adalah urusanku juga. Batu roh sedikit ini bukan apa-apa. Pemuda itu tersenyum lembut, meski jelas ia merasa sedikit perih. Wanita itu hendak berkata sesuatu, tetapi tiba-tiba seseorang muncul di hadapan mereka. Orang itu mengangkat tangan dan menembakkan kilatan cahaya kuning. Pemuda berjubah putih bereaksi refleks. Cahaya putih berkilat di tangannya ketika ia menangkap kilatan itu. Itu sebuah medali perintah kuning yang berkilau. Pemuda itu mengenali medali itu. Ia segera mendongak menatap Han Li dengan waspada. Medali perintah Heaven Peak? Anda? Senior Han? Pemuda itu adalah Bai Shujun, murid Heaven Peak yang dulu pernah mencoba menarik perhatian Han Li melalui MU Peiling. Begitu Han Li tiba di kota pasar, ia langsung menemukan Bai Shujun lewat kesadaran spiritualnya. Ia gembira karena melalui murid ini, ia bisa menemukan gurunya, Lu Weiying dari sekte puncak langit. Namun Han Li tidak punya kesan baik pada Bai Shujun dan bersikap dingin. Tanpa basa-basi, Han Li berkata menekan, aku perlu bertemu gurumu. Bawa aku padanya, rekan Dao Bai. Bai Shujun tertegun. Ia memeriksa medali perintah itu sekali lagi, lalu buru-buru menjawab hormat, ya. Saya akan membawa senior ke sana. Han Li kini bukan lagi kultivator Nasen Soul tahap awal yang baru naik. Ia telah dipandang setara dengan 3 kultivator besar Tianan. Bai Shujun pun menyesali sikap kurang ajarnya dulu. Kini, setelah memverifikasi medali, ia langsung setuju dengan harapan bisa memperbaiki kesan di mata Han Li. Sementara itu, wanita bermarga Yuan memandang Han Li dengan takjub, namun tetap diam. Di bawah bimbingan Bai Shujun, ketiganya meninggalkan kota pasar dan terbang ke timur. Setelah lebih dari 1/4 jam, mereka kembali memasuki pegunungan 1000 mata rantai. Mereka terbang beberapa puluh kilometer sebelum tiba di sebuah gunung kecil. Han Li menyapu pandangan. Meski gunung itu kecil, letaknya tersembunyi dengan baik di antara gunung-gunung tinggi. Setelah mengaktifkan mata roh Mingking dan menembus batu gunung, ekspresi Han Li berubah penuh perhitungan. Bai Shujun mengeluarkan jimat transmisi suara dan melemparkannya ke udara. Jimat itu terbang masuk ke batu gunung dalam kilatan cahaya berapi-api, menciptakan riak di dinding, lalu menghilang. Berdiri di sisi Han Li, Bai Shujun menjelaskan antusias, ini tempat tinggal sementara guru saya. Biasanya tersembunyi dengan larangan minor sumi. Guru memberi perintah bahwa kecuali penting, kami tidak boleh mengganggu beliau. Bahkan adik seperguruan Lu tidak bisa sembarangan berkunjung. Tapi karena senior Han mencari beliau, pasti penting. Guru saya takkan memarahi saya. Mendengar namanya disebut, wanita itu mendengus kecil. Ia tampak tidak senang, tetapi tetap diam di depan Han Li. Ia sudah menebak siapa Han Li. Sebagai keturunan Lu Weiying, ia tidak berani bersikap kurang ajar. Han Li meliriknya. Oh, margamu juga Lu? Kau keturunan rekan Dao Lu? Wanita itu tersenyum manis. Tetua Lu adalah paman kakek saya. Tapi saya sudah lama mendengar reputasi senior. Han Li hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi. Cahaya biru berkilat dari dinding di depan mereka. Seketika, sebuah gerbang selebar 6 meter terbuka. Suara santai terdengar dari dalam. Hehe. Rekan Dao Han, akhirnya kau datang. Kalau kau tak datang, aku harus mencarimu sendiri. Silakan masuk. Aku menunggu di aula utama. Han Li melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Bai Shujun dan wanita bermarga Lu sempat ragu, tetapi sebelum mereka ikut masuk,
suara dari dalam berkata, "Kalian berdua tidak perlu masuk. Aku ada urusan dengan rekan Dao Han. Kalian boleh pergi." Keduanya terkejut, tetapi tak berani menolak. Mereka membungkuk hormat, lalu terbang pergi. Begitu Han Li masuk, gerbang batu itu menghilang dalam kilatan cahaya biru, kembali menjadi dinding batu. Tempat tinggal gua tetua Lu dari sekte puncak langit tak jauh berbeda dari tempat tinggal gua sementara Han Li. Setelah melewati lorong sepanjang 60 meter, Han Li tiba di aula utama, ruang batu selebar lebih dari 20 meter. Seorang pria tua berjubah abu-abu berwajah ramah dan seorang pria setengah baya bertopi tinggi sudah menunggunya. Pria tua berjubah abu-abu tersenyum. "Rekan Dao Han, akhirnya kau tiba." Pria setengah baya itu, Markuis Nanlong, tersenyum pahit, tetapi jelas lega. "Saudara Han membuat kami menunggu lama. Kami mengirim orang mencarimu selama sebulan. Kau terlalu pandai bersembunyi. Karena kami tak menemukan jejakmu, kami sempat mengira kau berubah pikiran. Kalian juga tidak mudah ditemukan, mengingat betapa rahasia tempat tinggal kalian." Han Li menghela napas. "Belum lama ini, aku sedang menyendiri untuk suatu waktu. Jadi wajar jika kalian tak bisa menemukanku." Setelah Han Li duduk, Markuis Nanlong menatapnya dengan ekspresi aneh. "Saudara Han seterkenal matahari yang bersinar. Bukan hanya karena pertempuran di perbatasan, tapi aku dengar kau membunuh tetua Nasensol tahap menengah dari sekte iblis jin. Pasti kau menghabiskan banyak usaha menyembunyikan kemampuanmu." Han Li menggeleng, jelas tidak berniat membeberkan kebenaran. "Bukan seolah-olah saudara Nanlong belum melihat kemampuanku sebelumnya. Kalau aku benar-benar memiliki kemampuan setinggi itu, aku takkan harus panik melarikan diri dari dataran Mulan. Ketenaran ini hanya karena keberuntungan." Ia menambahkan samar, "Bicara soal keberuntungan, karena keberuntungan pula aku bisa muncul di hadapan kalian hari ini." Tetua Lu dan Markuis Nanlong saling memandang ragu. Dengan indera spiritual mereka, kultivasi Han Li tanpa hanya tahap awal Nasensol. Mereka tahu Han Li luar biasa, tetapi tetap sulit percaya rumor bahwa ia membunuh Nasensol tahap menengah. Namun rumor itu sudah menyebar luas, membuat keduanya tak bisa menilai dengan pasti. Markuis Nanlong tertawa kering. "Rekan Dao Han terlalu merendah. Sejujurnya, semakin besar kemampuanmu, semakin baik saat kita memasuki lembah iblis jatuh. Kami menantikan melihat kekuatan kultivator yang disebut setara dengan 3 kultivator besar Tianan." Han Li hanya tersenyum kecil dan membiarkan topik itu berlalu. Tetua Lu lalu berbicara dengan suara berwibawa, "Saudara Han, karena kau telah mencari kami, sepertinya kau sudah memikirkan proposisi kami. Apakah kau bersedia memasuki lembah bersama kami dan membunuh kodok api kuno?" Markuis Nanlong juga menatap Han Li dengan serius. Han Li menjawab tenang, "Aku tak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Tapi sebelum memutuskan, ada sesuatu yang harus kutanyakan. Bagaimana kita membagi harta yang kita temukan di antara sisa-sisa kultivator kuno? Jika pembagian itu bisa diterima, aku akan menerima perjalanan ini." Tetua Lu segera menanggapi, seolah sudah menyiapkan jawabannya, "Jika kita berhasil mendapatkan harta itu, bagaimana kalau dibagi rata?" Han Li tidak langsung menjawab. Ia merenung sejenak, lalu mengangguk. "Adil. Tanpa kalian berdua memandu, aku takkan bisa masuk jauh atau menemukan kodok api kuno. Namun aku punya satu syarat lagi." "Silakan." Tetua Lu mengangguk tanpa ragu. Markuis Nanlong menatap Han Li, menunggu. "Aku butuh inti dalam kodok api kuno. Itu berguna untukku." Han Li mengatakannya seolah itu perkara kecil. "Tak masalah." Tetua Lu segera setuju. "Kami mengandalkanmu untuk membunuhnya. Wajar inti dalamnya milikmu." Ekspresi Markuis Nanlong juga melunak. "Benar. Bahkan jika rekan Dao tidak menyebutkannya, kami akan memberikannya padamu." Han Li tersenyum. "Kalau begitu, aku setuju masuk bersama kalian." Markuis Nanlong dan Tetua Lu langsung tampak gembira. "Dengan rekan Dao Han bersama kami, semuanya akan jauh lebih lancar. Kami akan mengandalkanmu, saudara Han." Han Li tidak terbawa pujian itu. Ia menjawab tenang, "Kalian berdua tetap pemimpin di dalam lembah. Aku hanya akan menjadi dukungan. Lagi pula, hanya dengan upaya gabungan kita bisa keluar tanpa cedera." Markuis Nanlong menggertakkan gigi saat menyebut sekte roh hantu. "Kami memang mempercayaimu.
Dan kalau penjahat pengkhianat dari sekte roh hantu memperoleh cincin 2 instrumen, aku harus langsung membunuh mereka. Hanli melirik Marquis Nanlong. Meski tampak baik-baik saja, Hanli tidak tahu berapa banyak vitalitas yang benar-benar sudah pulih. Hanli lalu bertanya, ngomong-ngomong, apa kalian tahu metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah? Marquis Nanlong tertawa dingin. Apa yang perlu dibahas? Kami hanya merusak rencana mereka memonopoli harta. Dengan banyak kultivator masuk, jejak kita tersamarkan, dan kita juga tidak mudah dikepung sekte roh hantu. Hanli terkejut. Jadi kalian yang membocorkan informasi bahwa sekte roh hantu punya metode memasuki lembah iblis jatuh? Marquis Nanlong tidak menyangkal. Benar. Sebelum kami pergi ke dataran Mulan, aku sudah tahu mereka meneliti metode itu. Karena mereka mendadak bermusuhan denganku, aku takkan bersikap sopan. Hanli hanya mengangguk, tidak memberi komentar. Tetua Lu mengerutkan kening. Tapi aku tak menyangka sekte roh hantu akan terang-terangan menerbitkan medali iblis jatuh dan menjualnya ke berbagai sekte dalam jumlah terbatas. Dengan cara itu, mereka memastikan diri sebagai kekuatan terbesar yang memasuki lembah. Ia menambahkan pelan, aku khawatir mereka berniat menjadikan kultivator-kultivator lain sebagai penguji jalan bagi mereka. Harta memang tak bisa lagi dimonopoli, tetapi bahaya yang mereka tanggung pun berkurang. Hanli mengusap dagu dan tersenyum samar. Tidak ada hal sempurna. Tindakan kalian membuat kita lebih banyak untung daripada rugi. Para tetua sekte roh hantu mungkin menggertakkan gigi. Marquis Nanlong tertawa kecil, seolah puas. Benar. Itu membuat mereka menderita sementara. Sisanya, akan kuselesaikan setelah keluar dari lembah. Setelah itu, ketiganya mendiskusikan pergerakan sekte roh hantu serta pengaturan memasuki lembah iblis jatuh. 7 hari kemudian, miasma yang mengelilingi pegunungan 1000 mata rantai hampir sepenuhnya hilang. Banyak kultivator yang sebelumnya bersembunyi kini muncul dalam jumlah besar dan bergerak menuju lembah iblis jatuh satu demi satu. Ada pula kultivator yang kultivasinya lebih rendah, atau yang tidak berniat masuk, yang hanya memanfaatkan kesempatan untuk berburu binatang roh dan obat-obatan di pegunungan. Lembah iblis jatuh terletak di barat laut pegunungan 1000 mata rantai, membentang puluhan ribu kilometer. Namun akibat pertempuran kuno, lembah dan langit di sekitarnya dilapisi larangan kuno yang menakutkan. Larangan itu saling bertumpuk dan membentuk penghalang nyaris tak tertembus. Satu-satunya area yang kekurangan larangan adalah pintu masuk. Lebarnya sekitar 300 meter dan perlahan menyempit setelah puluhan kilometer ke dalam. Jalan masuknya semula mudah dilalui, tetapi bekas pertempuran kuno merusaknya. Kini area itu dipenuhi robekan spasial. Sebagian robekan memancarkan cahaya putih terang. Sebagian lain redup, bahkan ada yang sama sekali tak terlihat. Ukuran robekan bervariasi, dari beberapa inci hingga puluhan meter. Robekan besar bisa menelan puluhan orang sekaligus. Robekan kecil tak kalah mengerikan, seperti bilah mematikan yang menggantung di udara. Yang paling menakutkan, robekan spasial ini tidak diam. Seiring waktu, mereka bisa berkeliaran, membuka dan menghilang secara terputus-putus tanpa pola. Karena robekan spasial seperti itu, hampir tidak ada kultivator yang berhasil keluar hidup-hidup. Tak terhitung orang nyentrik Nasensol pun berakhir di sana. Reputasi lembah iblis jatuh sebagai kawasan paling berbahaya di Tianan sebagian besar lahir dari robekan spasial ini. Namun kali ini berbeda. Menurut sekte roh hantu, seseorang akan bisa masuk dengan aman. Kabar itu mengguncang seluruh Tianan. Keserakahan pun menyebar. Beberapa ratus medali iblis jatuh ludes terbagi. Bahkan kultivator yang tidak kebagian medali tetap berkumpul di sekitar pintu masuk, berharap bisa menyelinap masuk. Sulur-sulur tanaman merambat menutupi sebuah lembah kecil. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya putih melesat mendekat. Dari dalamnya, tampak seorang wanita cantik berjubah hijau duduk tegak di punggung burung seputih salju. Dalam sekejap, burung itu tiba di atas lembah. Ia melipat sayap, menukik ke arah sulur-sulur lebat di bawah. Wanita itu mengangkat tangan dan melontarkan segel mantra ke bawah. Pemandangan bergetar dengan cahaya hijau. Sulur-sulur itu seketika menghilang, menyingkap sebuah barrier cahaya hijau. Wanita itu turun dan menembus barrier, menghilang dalam kilatan cahaya putih. Barrier pun lenyap, menyingkap 6 kultivator berbaju hijau. Mereka duduk melingkari formasi sihir berbentuk bintang 5 selebar sekitar 20 meter di pintu masuk lembah kecil itu. 5 orang duduk bersila di tiap sudut formasi.
Formasi berkelip dengan cahaya roh. Orang keenam adalah pria tua berjenggot panjang yang duduk di tengah formasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, pria tua itu membuka mata dan menatap langit. Cahaya putih perlahan turun. Sesaat kemudian, wanita berjubah hijau itu muncul di hadapannya dan segera memberi hormat begitu mendarat. Murid ini memberi salam kepada senior seperguruan. Wanita itu menundukkan kepala hormat. Miasma di kawasan pegunungan sudah sepenuhnya lenyap. Banyak kultivator telah berkumpul di depan lembah iblis jatuh. Pria tua itu memainkan jenggotnya. Apakah sekte roh hantu sudah muncul? Wanita itu berpikir sejenak, lalu menjawab hati-hati. Selain beberapa orang, mayoritas sekte roh hantu belum bergerak. Pria tua itu mendengus. Kalau sekte roh hantu belum bergerak, kita juga tak boleh gegabah. Selama kita memperhatikan gerak-gerik para tetua mereka, takkan ada masalah. Keponakan seperguruan Han, terus pantau pergerakan mereka. Begitu ada perubahan, langsung laporkan. Baik. Wanita berjubah hijau itu menerima perintah tanpa menolak. Ia memberi hormat sekali lagi, lalu terbang pergi bersama burung rohnya. Pria tua itu menatap punggungnya hingga menghilang. Matanya berkilat sesaat sebelum kembali tenggelam dalam pemikiran. Kelima kultivator yang duduk melingkari formasi sama sekali tak terganggu oleh kedatangan dan kepergian wanita itu. Mereka tetap diam seperti patung kayu. Pria tua itu menutup mata lagi. Di puncak sebuah gunung menjulang, seorang pendeta Daois Parubaya berjubah abu-abu berdiri di atas bongkahan batu besar. Ia menatap ke arah lembah iblis jatuh dengan mata menyipit sementara angin kencang menghantam tubuhnya. Pendeta Daois itu melirik dua boneka menyeramkan di sisinya dengan raut puas. Ia bergumam, dengan dua boneka kuno tingkat Nasen Sol ini, aku pasti akan menuai hasil melimpah. Ia mengangkat tangan dan menghantam boneka-boneka itu dengan segel mantra. Seketika, keduanya menyusut dan melesat masuk ke lengan bajunya. Tak lama kemudian, ia merobek langit menuju lembah iblis jatuh dalam kilatan cahaya merah. Di sudut langit lain, 3 kilatan cahaya terbang beriringan menuju lembah iblis jatuh. Kalau Han Li melihat trio itu, ia pasti terkejut, karena ia mengenal 2 di antaranya. Salah satunya adalah pria tua berwajah kuyu berjubah kuning, leluhur Linghu dari lembah Mapel Kuning. Di sampingnya, wanita berjubah putih berwajah pucat dengan ekspresi dingin, tetua besar sekte bulan tertutup, sekaligus kakak seperguruan Nangong Wan. Orang ketiga yang tidak dikenali Han Li adalah pria tua beralis curam dan berhidung seperti singa. Ketiganya terbang tanpa berkata apa-apa dan segera menghilang menjadi titik cahaya di langit. Di saat yang sama, semakin banyak kultivator bermunculan di sekitar pegunungan Seribu Mata Rantai, tanpa sepenuhnya percaya diri dengan kemampuan mereka. Saat ini, Han Li telah tiba di dekat lembah iblis jatuh. Ia duduk di sebuah gundukan tanah beberapa kilometer dari pintu masuk, menatap penuh pertimbangan. Dengan indera spiritual, ia menyelidiki radius puluhan kilometer. Ia menemukan lebih dari 1000 kultivator sudah berkumpul, dengan banyak eksentrik Nasen Sol tersembunyi di antara mereka. Walau tidak ada yang setara 3 kultivator besar Tianan, mereka tetap individu luar biasa dengan kemampuan rahasia yang aneh dan merepotkan. Han Li tidak sombong sampai mengira ia tak perlu takut pada siapapun. Di lembah itu, satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Sembari merenung, Han Li sesekali mengamati pintu masuk. Jika bukan karena kerumunan kultivator, ia takkan percaya bukaan gunung yang tampak biasa itu adalah pintu masuk lembah iblis jatuh. Awan abu-abu bergejolak di atas pintu masuk, meluap dengan ki spiritual, meninggalkan kesan dingin. Dari luar, pintu masuk tampak selebar 30 meter. Namun saat Han Li mencoba menyelidiki dengan indera spiritual, ia hanya bisa melihat 300 meter ke dalam. Batasan lembah menghalanginya, dan ia tak bisa menyaksikan robekan spasial itu dari sini. Han Li bisa saja memaksakan indera spiritual menembus batasan, tetapi ia menahan diri. Di tempat seperti ini, kehati-hatian lebih penting daripada rasa ingin tahu. Ia menarik kembali indera spiritualnya dan menutup mata. Setengah hari berlalu. Han Li merasakan sebuah aura familiar di antara arus kultivator yang terus bertambah. Setelah mengenalinya, dahinya berkerut. Pada saat itu, terdengar teriakan kaget dari dekat pintu masuk, Mulan sudah tiba. Para penyihir Mulan juga ingin mencari harta di lembah iblis jatuh. Keributan pun meledak. Han Li membuka mata dan melihat sebuah kereta terbang aneh melaju mendekat. Badannya bulat memanjang, panjangnya lebih dari 60 meter, berkilauan perak dan dipenuhi karakter jimat.
Lebih dari 10 penyihir Mulan berdiri di atasnya. Han Li terkejut. Ia memang mendengar rumor, tetapi tak menyangka itu benar. Bagaimanapun, Tianan mungkin sudah berdamai dengan Mulan, tetapi perang di perbatasan telah meninggalkan luka mendalam di kedua pihak. Banyak sekte menaruh dendam. Tanpa berlalunya ratusan tahun, kebencian itu takkan mudah padam. Dalam keadaan seperti ini, hampir tak masuk akal Mulan berani masuk jauh ke jantung Tianan untuk mencari harta. Namun begitu memikirkan itu, kereta besar itu sudah mendarat di atas sebuah gunung kecil tak jauh dari Han Li. Kini wajah para penyihir terlihat jelas. Han Li memandang dua sosok yang memimpin dan segera mengerti. Dengan mereka di sana, Mulan tak perlu takut pada pembalasan kultivator biasa. Namun mengapa 3 kultivator besar Tianan mengizinkan mereka masuk tetap menjadi misteri bagi Han Li. Dua pemimpin itu adalah guru Dewa Cendekiawan bermarga Zhong dan penyihir Le, wanita yang menjaga lentera kuno. Setelah para penyihir turun, penyihir Le menghantam kereta dengan segel mantra. Kereta menyusut, lalu ia menyimpannya. Para kultivator yang menonton terdiam, merasakan kejutan yang sama seperti Han Li. Tatkala pandangan dingin dan permusuhan mulai terkumpul ke arah para penyihir Mulan, kilatan cahaya menyambar dari cakrawala. Lebih dari 100 kilatan cahaya terbang menuju pintu masuk. Sektor hantu, seru seseorang. Perhatian yang tadinya tertuju pada Mulan langsung beralih ke langit. Han Li pun menatap ke atas dengan dengus dingin. Kilatan-kilatan itu tidak terlalu cepat. Mereka tiba dengan tenang, lalu turun sekitar 300 meter dari pintu masuk. Cahaya menghilang, menyingkap lebih dari 100 kultivator berbaju hitam, murid sekte roh hantu. 3 orang pemimpin mereka langsung menarik perhatian Han Li. Ia mengenali yang berdiri di kiri, ketua sekte roh hantu, Wang Tiangu. Hati Han Li bergetar. Ia menyapu pandangan ke kerumunan dan melihat Wang Chen serta Yan Ruyan. Wang Chen tampak sehat, anggota tubuhnya utuh. Namun Yan Ruyan terlihat agak kuyu. Han Li tak tahu apakah eksekusi iblis Yin tidak melukainya, atau ia baru saja pulih dan menyembunyikannya. Tapi dengan reputasi dan kemampuan Han Li saat ini, Wang Chen tak lagi bisa dianggap ancaman. Perhatiannya beralih ke 2 kultivator Nasen Soul lainnya yang memimpin. Yang di tengah adalah pria parubaya berjubah lebar dengan ekspresi tegas dan aura kewibawaan. Dari satu pandang, jelas dialah tokoh utama rombongan. Di kanannya berdiri pria tua berwajah pucat, berambut beruban, bermata tajam, dengan aura menyeramkan. Keduanya tampak asing bagi Han Li, seolah tidak ikut serta dalam pertempuran di perbatasan. Namun kultivasi pria tua itu menarik perhatian. Ia berada di tahap tengah Nasen Soul. Absennya Daoi Suihun dari sektor roh hantu sungguh di luar dugaan Han Li. Sebagai gantinya, seorang pria tua asing muncul mewakilinya. Memobilisasi 3 kultivator Nasen Soul sekaligus sudah merupakan pameran kekuatan yang luar biasa, bahkan bagi sekte sebesar sekte roh hantu. Namun, mengingat mereka mencoba mengamankan area seberbahaya lembah iblis jatuh, jumlah ini rasanya masih sedikit kurang. Apakah sekte roh hantu memiliki persiapan lain? Tepat saat Han Li merenungkan hal ini, para kultivator sekte roh hantu bergegas menyebar di sekitar pintu masuk lembah, tampak bersiap menyusun formasi sihir berskala besar. Para kultivator di sekitarnya tidak mengganggu dan hanya menonton dari pinggir. Adapun para penyihir Mulan, mereka juga berkumpul di satu titik. Pemimpin mereka, pria cendekiawan bermarga Zhong dan wanita bermarga Le, tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Han Li menatap kesibukan itu dengan sorot mata jernih dan ekspresi tenang. Namun sesaat kemudian, raut wajah Han Li berubah. Ia mendongak menatap langit dengan tatapan penuh tanya. Saat itu juga, cahaya menyambar dari kejauhan. Seberkas sinar putih yang menyilaukan tiba-tiba meluncur melintasi langit laksana halilintar, membelah awan apapun yang menghalangi jalannya dengan momentum yang mengejutkan. Para kultivator lain pun turut menyaksikan kedatangan yang menggelegar ini. Dalam sekejap, cahaya putih itu tiba-tiba berhenti tepat di atas pintu masuk lembah, memudar untuk menyingkap sosok seorang pria tua berjubah biru dengan wajah tanpa ekspresi. Wei Wuya. Dia juga datang. Apakah aliansi 9 negara juga bertekad memperoleh harta di lembah iblis jatuh? Keributan sontak meledak di antara para kultivator saat mereka mengenali wajah pria tua itu. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Wei Wuya perlahan turun dan mendarat di hadapan pihak sekte roh hantu. Saat tetua sekte roh hantu parubaya yang berwajah tak ramah melihat ini, ia tersenyum dan memberi hormat pada Wei Wuya. Saudara Wei, akhirnya kau tiba. Aku mengira kau tertunda oleh urusan lain.
Jika kau tak datang, kami tak punya pilihan selain menunda pembukaan lembah. Karena aku sudah membuat perjanjian dengan rekan Daowang, aku takkan gegabah mengubah pikiran. Tapi lebih baik kau bicara jujur. Kalau lembah itu tak memiliki barang-barang yang kau janjikan, jangan salahkan aku jika aku berubah memusuhimu. Wei Wuya mengabaikan senyum pria parubaya itu. Sikap ini tidak mengejutkan, aliansi 9 negara memang tidak punya hubungan baik dengan jalur iblis. Tenang saja, rekan Dao. Aku tak akan berani menipumu. Pria parubaya itu mengabaikan nada ancaman Wei Wuya dan terus menyambutnya dengan ramah. Pemandangan itu membuat para kultivator di sekitarnya terperangah. Wei Wuya adalah pemimpin aliansi 9 negara, dan rupanya sekarang ia bekerja sama dengan jalur iblis. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Han Li mengernyit melihat perkembangan ini. Sekarang, jika ia bentrok dengan sekte roh hantu di dalam lembah iblis jatuh, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri, mengingat Wei Wuya berpihak pada mereka. Ini benar-benar di luar perhitungannya. Saat Han Li merenungkan hal ini, ia tak bisa menahan diri untuk melirik cendekiawan bermarga Zhong. Jika tidak ada kultivator Naschen Soul tahap akhir lain yang masuk ke lembah iblis jatuh, maka dua orang inilah, Wei Wuya dan Zhong, yang memiliki kultivasi terkuat. Guru Dewa Mulan itu dengan tenang menatap Wei Wuya dengan tangan di belakang punggung. Tak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Adapun wanita bermarga Le, ia tampak terkejut melihat kemunculan Wei Wuya di sini. Meskipun kehadiran Wei Wuya mengguncang banyak orang, para kultivator yang hadir kembali memusatkan perhatian pada murid-murid sekte roh hantu yang sedang menyelesaikan formasi sihir. Setelah setengah hari berlalu, formasi sihir itu kini telah mencapai lebar lebih dari 300 meter. Saat Han Li mengamati proses pembentukannya, perlahan ia menjadi sangat bingung. Formasi sihir itu tampak seperti bagian dari formasi teleportasi kuno yang pernah ia pelajari sebelumnya. Tetapi ada beberapa perbedaan mencolok di mana bagian-bagian tertentu dipermudah, sementara bagian lain dibuat jauh lebih rumit. Jelas, formasi ini sudah dimodifikasi besar-besaran. Han Li menyipitkan matanya, menatap formasi sihir itu dalam diam. Meskipun pencapaiannya dalam dao formasi cukup hebat, ia tak bisa mengurai rahasia formasi sihir itu dalam waktu singkat. Ia hanya bisa mengernyit sambil berpikir keras. 2 jam kemudian, formasi sihir itu akhirnya selesai. Murid-murid sekte roh hantu mulai menempatkan berbagai batu roh tingkat menengah di sekelilingnya. Wang Tiangu, yang tadinya berdiri di samping, tiba-tiba melesat ke tengah formasi sihir dalam sekelebat bayangan. Ia menepuk kantong penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. 2 tetua sekte roh hantu lainnya sama sekali tak tampak terkejut dengan tindakan Wang Tiangu. Wang Tiangu membuka kotak giok itu, menyingkap sebuah batu roh berwarna kuning keemasan. Batu roh itu bersinar megah dan langsung melepaskan gelombang ki spiritual yang mencengangkan begitu terekspos ke udara. Batu roh tingkat tinggi. Seseorang tiba-tiba berteriak kaget, membuat para kultivator yang mendengarnya tersentak. Raut wajah Han Li juga berubah drastis saat mendengarnya. Secara teori, kekuatan spiritual batu roh tingkat tinggi hanya setara dengan 100 batu roh tingkat menengah. Namun pada kenyataannya, nilai tukar 100 batu roh tingkat menengah jauh lebih rendah daripada 1 batu roh tingkat tinggi. 1 batu roh tingkat tinggi bernilai setidaknya 1000 batu roh tingkat menengah, itu pun hampir mustahil untuk dibeli. Alasannya sederhana, tambang batu roh tingkat tinggi sangat mudah terdeteksi dan dieksploitasi habis-habisan di masa lalu. Akibatnya, hanya sedikit yang tersisa. Saat ini, batu jenis ini sangat jarang ditemukan, biasanya hanya tersembunyi jauh di ujung terdalam tambang batu roh tingkat menengah. Masalahnya, banyak formasi sihir dan larangan kuno yang kuat mewajibkan penggunaan batu roh tingkat tinggi sebagai sumber tenaganya. Bahkan formasi sihir biasa akan meningkat kekuatannya secara drastis jika diaktifkan dengan batu ini. Selain itu, batu roh tingkat tinggi mampu memulihkan kekuatan spiritual kultivator Naschen Soul dalam jumlah besar dengan cepat. Hasilnya, harga batu roh tingkat tinggi melambung gila-gilaan, dan semakin langka seiring berjalannya waktu, nyaris punah dari Tianan. Adapun batu roh tingkat puncak yang legendaris, benda itu sudah lenyap bahkan sebelum zaman kuno berakhir. Keberadaannya kini hanya tinggal mitos. Jantung Han Li berdegup kencang saat melihat Wang Tiangu dengan penuh wibawa menempatkan batu roh tingkat tinggi beratribut logam, emas, di pusat formasi sihir. Han Li sudah membunuh banyak kultivator, tetapi tak pernah sekalipun ia memperoleh batu roh tingkat tinggi dari jarahannya. Bahkan jika ia mencoba mencarinya di kota pasar atau pelelangan, itu akan menjadi usaha sia-sia. Bagaimanapun juga,
Batu roh tingkat tinggi semuanya disimpan rapat-rapat oleh segelintir sekte besar di dunia kultivasi sebagai cadangan darurat strategis. Fakta bahwa sekte roh hantu rela mengeluarkan batu roh tingkat tinggi membuktikan bahwa mereka memandang ekspedisi ini dengan sangat serius. Tentu saja, sekarang menjadi masuk akal mengapa mereka menjual medali iblis jatuh dengan harga setinggi langit. Setelah menempatkan batu roh tingkat tinggi di soket kuncinya, Wang Tiangu kembali ke sisi tetua Parubaya dan membisikkan beberapa kata. Kultivator Parubaya itu mengangguk, lalu memberi perintah agar murid-murid sekte roh hantu mundur dari area inti formasi. Setelah mundur, para murid itu masing-masing mengeluarkan bendera formasi berwarna kuning pucat. Dengan gerakan terlatih, mereka serentak mengangkat bendera-bendera itu ke udara dan dengan cepat membentuk susunan aneh. Saat itu, formasi sihir mulai berkedip, seolah sedang mengakumulasi kekuatan raksasa. Apakah orang ini ketua sekte yang sebenarnya? Kenapa Wang Tiangu memperlakukannya dengan hormat meski kultivasi mereka setara? Han Li menatap kultivator Parubaya berwajah garang itu, pikirannya mulai menganalisis. Tiba-tiba, Ki hitam membungkus tubuh kultivator Parubaya itu. Ia perlahan melayang naik ke udara, menyapu pandangannya ke kerumunan di bawah, dan berkata dengan suara lantang. Aku adalah Wang Tiansheng dari sekte roh hantu, ketua sekte saat ini. Aku takkan bicara omong kosong. Jalur untuk masuk ke lembah iblis jatuh sudah terbentuk. Dengan robekan spasial yang sudah menyusut dan stabil, kita sekarang bisa masuk. Para master formasi sekte kami sudah memeras otak untuk menciptakan formasi teleportasi khusus ini agar kita bisa masuk dengan lebih mudah. Namun, formasi teleportasi ini agak tidak biasa. Formasi ini membutuhkan batu roh tingkat tinggi atribut logam untuk diaktifkan. Hanya dengan pengorbanan besar dan berat hati, kami rela mengeluarkan batu roh pusaka seperti itu. Konsekuensinya, ada batasan jumlah orang yang bisa kami seberangkan. Selama kalian memiliki medali iblis jatuh, kalian diizinkan menggunakan formasi sihir untuk masuk, terlepas dari afiliasi kalian. Aku harap para rekan Dao takkan menyalahkan aku jika kuotanya habis. Ada satu hal lagi yang harus kujelaskan di muka. Ini adalah formasi teleportasi satu arah. Karena titik pendaratannya acak, ada kemungkinan, meski sangat kecil, kalian diteleportasi langsung ke dalam robekan spasial. Jika itu terjadi, kami hanya bisa mengatakan bahwa nasib kalian sedang buruk, dan kami tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, metode teleportasi ini diproduksi dengan tergesa-gesa dan belum sempurna, jadi risikonya tetap ada. Bagi mereka yang takut mati, jangan gunakan formasi teleportasi sekte kami. Setelah berkata demikian, Wang Tiansheng melipat tangannya di dada dengan angkuh dan menambahkan, jika kalian tak punya medali iblis jatuh, jangan bermimpi bisa menyelinap masuk. Begitu semua pemegang medali selesai diteleportasi, formasi sihir ini akan langsung dihancurkan. Meski kata-kata itu tak diucapkan dengan berteriak, suaranya terdengar jelas di telinga setiap orang di pintu masuk lembah. Sesaat, para kultivator mulai berbisik atau menggunakan transmisi suara untuk mendiskusikan risiko tersebut. Sebuah suara muda tiba-tiba terdengar dari dalam hutan dengan nada bingung. Karena kita menggunakan formasi teleportasi untuk masuk, bagaimana cara kita keluar? Apakah sekte Anda yang terhormat akan menempatkan formasi sihir lain di dalam? Begitu pertanyaan ini terlontar, banyak yang mengangguk setuju. Han Li hanya tersenyum dingin mendengarnya. Wang Tiansheng menjawab tanpa emosi, tak perlu rekan Dao khawatir. Dari informasi yang kutahu, lembah iblis jatuh memiliki banyak larangan kuno yang mencegah orang masuk, tapi penolakan terhadap mereka yang ingin keluar seharusnya jauh lebih lemah. Bahkan mungkin ada formasi teleportasi kuno yang masih utuh di dalam lembah. Jika demikian, seharusnya mudah menggunakannya untuk keluar. Setelah mendengar ketua sekte roh hantu menyebut tentang kemungkinan adanya formasi teleportasi kuno, beberapa kultivator tampak lega, sementara yang lain tetap skeptis. Bagaimanapun juga, hanya sedikit yang benar-benar tahu situasi internal lembah iblis jatuh. Agar hati semua orang tenang, aku akan menyuruh Quan Zi dan tetua Zhong menyeberang lebih dulu. Kami akan menyuruh yang lain menyeberang setelahnya. Wang Tiansheng menyelesaikan kalimatnya dan melambaikan tangan ke arah Wang Chen. Wang Chen yang mengenakan topeng perak dan Yan Ruyan berjalan menuju pusat formasi sihir, berdiri di samping seorang pria tua tingkat Nas Chen Sol tahap menengah. Tak lama setelah Wang Tiansheng memberi perintah, para murid sekte roh hantu serentak mengarahkan bendera formasi ke bawah, menembakkan sinar cahaya pelangi setebal lengan ke berbagai titik simpul formasi. Tiba-tiba, seluruh formasi sihir mulai berdengung rendah, dan batu-batu roh di sekelilingnya mulai bersinar terang. Pemandangan ini menggetarkan hati para kultivator di dekatnya, namun Wang Tiansheng hampir tak mempedulikan mereka.
Wang Tiangu kemudian membawa 8 kultivator Core Formation bersamanya menuju formasi sihir. Saat itu, para kultivator lain melihat dengan jelas bahwa meski formasi sihir itu tampak sangat besar, tampaknya ia hanya mampu menteleportasi 3 orang dalam satu waktu. Akibatnya, rombongan sekte roh hantu harus diteleportasi secara bertahap dalam kelompok-kelompok kecil. Melihat sekte roh hantu berani mengambil langkah pertama, kultivator lain mulai tergoda untuk mengikuti. Namun, para kultivator tua biasanya licik dan sangat berhati-hati. Untuk sesaat, tak ada yang berani maju, jelas ingin melihat orang lain menjadi kelinci percobaan terlebih dahulu. Reputasi sekte roh hantu yang buruk membuat kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian konyol. Han Li berdiri di atas gundukan tanah, mendapatkan sudut pandang yang strategis. Wang Tiansheng tertawa dingin melihat keraguan-raguan para kultivator. Ia mengangkat tangannya ke langit. Awan di atas mulai bergolak, dan suasana di sekitar lembah berangsur-angsur menjadi sunyi mencekam. Meskipun atmosfer terasa canggung, pihak Mulan mulai bergerak. Lebih dari 10 penyihir Mulan diam-diam berjalan menuju formasi besar itu di belakang cendekiawan bermarga Zhong dan wanita bermarga Lei. Jejak hitam berkilat di wajah Wang Tiansheng melihat pergerakan mereka, tapi segera menghilang. Adapun Wei Wuya yang pendiam, ia menatap tetua Zhong dengan sorot mata tajam. Sebelum para penyihir Mulan masuk ke formasi sihir, Tetua Zhong mengibaskan lengan bajunya, menembakkan lebih dari 10 kilatan cahaya biru ke arah Wang Tiansheng. Wang Tiansheng melambaikan tangannya dengan datar, menangkap cahaya-cahaya itu yang ternyata adalah puluhan medali. Meski Wang Tiansheng tidak ikut serta dalam pertempuran di perbatasan, ia sudah tahu identitas guru Dewa Mulan itu. Ia menarik napas dalam dan perlahan berkata, "Baik. Jumlahnya pas. Silakan masuk." Tetua Zhong mengangguk. Beberapa penyihir bergerak dari belakangnya, memasuki formasi sihir. Murid-murid sekte roh hantu yang melayang di udara mengaktifkan formasi, mengirim orang-orang Mulan masuk ke lembah dalam kelompok 3 orang. Saat giliran Tetua Zhong masuk ke formasi sihir, ia melirik Wei Wuya dan berkata santai, "Jika lokasi target formasi teleportasi ini acak, maka akan lebih baik jika murid-murid sektemu tidak bertemu dengan kami." Tanpa rasa takut, Wei Wuya membalas tatapan guru Dewa Mulan itu, "Bagaimana bisa ada hal senyaman itu di dunia ini? Jika pertemuan itu benar-benar terjadi, itu semata-mata adalah kehendak langit." "Kehendak langit? Hehe, baiklah kalau begitu." Guru Dewa Zhong tertawa dingin dan menghilang dalam pilar cahaya putih bersama 2 juniornya. Setelah mereka pergi, Wang Tiansheng menatap formasi sihir yang kosong dengan sedikit cemberut. Melihat pihak Mulan bisa menggunakan formasi teleportasi dengan selamat, para kultivator lain mulai kehilangan kesabaran. Banyak yang segera mengeluarkan medali iblis jatuh mereka dan bergegas menuju formasi. Selama rentang beberapa menit, formasi teleportasi berkelap-kelip berulang kali, mengirim lebih dari 300 orang ke dalam lembah iblis jatuh, menghabiskan sekitar seperempat dari total pemegang medali. Adapun batu roh tingkat tinggi di pusat formasi, cahayanya mulai meredup, tanda kekuatan spiritualnya mulai terkuras. Han Li menonton semua ini dengan acuh tak acuh dari atas gundukan, mencatat wajah setiap kultivator yang masuk. Tiba-tiba, pandangan Han Li beralih ke 6 kultivator berjubah hijau yang mendekati formasi sihir. Pemimpin mereka adalah tetua besar sekte pengendali roh, Dong Mentu, sosok yang tidak meninggalkan kesan baik bagi Han Li. Meski mereka tak pernah terlibat konfrontasi langsung, Han Li merasa harus waspada terhadap orang ini, mengingat keterlibatannya dalam insiden mata-mata Mulan, Gu Shuangpu. Namun dengan kemampuannya saat ini, Han Li tak perlu terlalu takut padanya. Saat itu, 5 kultivator berjubah hijau yang mengawal Dong Mentu serentak menoleh ke arah Han Li. Di saat yang sama, Nasen Sol kedua Han Li yang sedang dalam proses asimilasi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak hebat. Jika bukan karena reaksi cepat Han Li untuk menekannya dengan indera spiritual, ia khawatir Nasen Sol itu akan termanifestasi keluar dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, Han Li menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati kelima pengawal berjubah hijau tersebut dengan saksama. Nasen Sol elemen roh. Para kultivator Nasen Sol tahap awal ini memancarkan aura aneh yang mirip dengan Nasen Sol kedua miliknya. Han Li menyipitkan mata, menebak-nebak asal-usul teknik yang mereka gunakan. Tentu saja, Dong Mentu juga menyadari perilaku aneh para pengawalnya. Ia buru-buru menoleh ke arah Han Li, dan pandangan mereka bertemu. Jejak keterkejutan muncul di wajah Dong Mentu, tetapi ia segera memalingkan muka seolah tak terjadi apa-apa dan masuk ke formasi sihir. Adapun Wang Tiangu, ia tampak sangat terkejut melihat Dong Mentu membawa 5 kultivator Nasen Sol sekaligus.
Wei Wuya juga mengamati kelompok berjubah hijau itu dengan ekspresi penuh perhitungan. Menatap kelima orang ini, Wang Tiansheng bertanya dengan nada berat, "Saudara Dongmen, para rekan Dao ini wajahnya cukup asing. Bisakah kau memperkenalkan mereka padaku?" Dengan licik, Dongmen Tu menjawab santai, "Aku akan dengan senang hati memperkenalkannya begitu urusan lembah iblis jatuh selesai." Wang Tiansheng memaki dalam hati, tahu bahwa Dongmen Tu takkan jujur. Tak ingin membuang waktu, ia memerintahkan murid-muridnya untuk menteleportasi 6 kultivator itu dalam 2 kloter. Di detik Dongmen Tu diteleportasi, ia tanpa sadar melirik Han Li dengan tatapan jahat. Meski lirikan itu tersembunyi, Han Li menangkapnya jelas dengan indera spiritualnya. Tampaknya Dongmen Tu bisa merasakan keberadaan Nasen Soul Roh di dalam tubuh Han Li. Ini akan merepotkan. Dengan 5 Nasen Soul elemen roh yang mengikutinya, Dongmen Tu menjadi musuh yang menakutkan. Sayangnya, Nasen Soul Roh kayu di tubuh Han Li belum sepenuhnya diasimilasi. Ia harus jauh lebih berhati-hati di dalam lembah nanti. Tak lama setelah Dongmen Tu lenyap, kelompok 3 orang lain muncul. Han Li tersenyum pahit saat melihat mereka. Itu adalah kakak seperguruan Cheng dan 2 kultivator Nasen Soul lain yang mendekati akhir masa hidup mereka. Han Li mendengus pelan dan menyaksikan ketiganya diteleportasi. Setelahnya, perhatiannya kembali ke batu roh tingkat tinggi di tengah formasi. Cahayanya sudah meredup signifikan. Mata Han Li berkilat. Tanpa ragu, ia melesat ke langit dalam kilatan cahaya biru, lalu mendarat mulus di depan formasi sihir. Ia melemparkan medali iblis jatuh miliknya ke arah Wang Tiansheng. Sosok Wei Wuya mengabur dan tiba-tiba muncul 100 meter dari Han Li. "Rekan Dao Han, kau juga datang. Di usiamu yang masih muda, masa depanmu tak terbatas. Seharusnya tak perlu bagimu menantang bahaya seperti ini." Han Li menjawab tenang, "Terima kasih atas perhatian saudara Wei, tapi ada alasan khusus mengapa aku harus masuk ke lembah iblis jatuh." Wei Wuya mengernyit, menatap ekspresi Han Li sesaat sebelum wajahnya berubah murung. "Karena rekan Dao Han sudah bulat tekad, aku takkan bicara lebih lanjut. Aku hanya berharap tujuan kita tidak berbentrokan." Setelah berkata demikian, Wei Wuya kembali ke posisi aslinya dalam sekejap. Melihat Wei Wuya berbicara pada pemuda ini dengan nada seserius itu, bagaimana mungkin Wang Tiansheng tidak menyadari siapa Han Li? Dengan wajah datar namun hati penuh kejutan, ia mengamati Han Li. Ia sudah mendengar nama Han Li bertahun-tahun lalu saat putranya, Wang Chen, menderita kerugian besar di tangannya. Saat itu mereka berdua masih di tahap pembentukan pondasi. Setelah sekian lama, Han Li muncul kembali di benua Tianan sebagai kultivator Nasen Soul, bahkan mengembangkan dendam mendalam terhadap sekte roh hantu dan lolos dari kejaran mereka berkali-kali. Reputasi Han Li melonjak tajam setelah insiden di Dataran Mulan, di mana ia disejajarkan dengan 3 kultivator besar Tianan. Wang Tiansheng sangat penasaran dengan sosok ini. Sayangnya, Han Li sudah berdiri di tengah formasi sihir dengan mata terpejam dan ekspresi dingin, tak menyisakan celah bagi siapapun untuk mengajak bicara. Sikap ini membuat hati Wang Tiansheng sedikit gentar. Meski begitu, ia tetap melambaikan tangannya. Murid-murid di udara mengaktifkan formasi, mengirim Han Li pergi dalam serangkaian dengungan magis. Setelah sensasi teleportasi yang memusingkan, Han Li merasakan gelombang ketidaknyamanan. Namun, ia segera memulihkan orientasinya dan waspada mengamati sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di dekat tebing batu yang sebagian besar telah runtuh, dikelilingi oleh ilalang lebat setinggi pinggang. Di kejauhan, tampak barisan bukit-bukit pendek yang tak terputus. Tak ada satupun orang yang terlihat. Ini tidak aneh, mengingat luasnya lembah iblis jatuh yang mencapai ratusan ribu kilometer. Jika 2 orang tidak diteleportasi bersamaan, sangat sulit untuk bertemu secara acak. Namun, saat Han Li berbalik untuk melihat sisi lain, ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tak jauh di belakang Han Li, terdapat sebuah cekungan besar. Luasnya lebih dari 300 meter dan tampak gersang total, seolah-olah bukan terbentuk secara alami. Raut wajah Han Li berubah serius. Indera spiritualnya segera meresap keluar, menyapu wilayah sejauh 15 km di sekelilingnya dengan cepat. Setelah memastikan tak ada jejak kultivator lain, pandangannya kembali tertuju pada cekungan itu. Perlahan, ia melangkah mendekat. Begitu tiba di tepiannya, Han Li memeriksa cekungan itu dengan saksama. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah aneh. Ini bukan sekadar cekungan biasa. Ini adalah sebuah kawah, bundar sempurna dan simetris. Bagian dalamnya dipenuhi abu tebal yang menutupi dasarnya.
Han Li menatap lubang besar itu dengan penuh tanda tanya. Tangannya membentuk gestur mantra, lalu di hadapannya tercipta angin puyuh setinggi 30 meter. Pergi. Perintahnya datar namun bertenaga. Lengan jubahnya melambai, mengirim angin puyuh itu menyapu abu dari pusat kawah. Angin menderu, menerbangkan abu dan debu ke segala arah. Sesaat kemudian, wujud asli dasar kawah itu tersingkap, sebuah lempengan batu vulkanik merah gelap yang permukaannya licin sempurna, seolah baru saja dilelehkan dan dibekukan kembali. Ini, sekilas pandang, Han Li langsung paham. Kawah ini terbentuk dari hantam api bersuhu ekstrim. Wajahnya berubah ketika ia merenungkan implikasinya. Jangan-jangan ada semacam bola api raksasa yang menciptakan lubang ini? Jika ia sendiri yang menembakkan bola api sekuat tenaga ke permukaan batu, yang tercipta paling-paling hanya lubang kecil, jauh lebih kecil dari kawah raksasa ini. Perbedaannya bagai langit dan bumi, lebih dari 100 kali lipat. Apakah kemampuan kultivator zaman kuno memang seganas ini? Han Li sempat tenggelam dalam lamunan, namun akhirnya ia mendesah dan menggeleng pelan. Kemungkinan besar kawah ini diciptakan oleh harta karun kuno beratribut api atau serangan makhluk buas kuno. Tetap saja, ini membuktikan betapa mengerikannya kekuatan di masa lampau. Han Li perlahan berjalan mengelilingi kawah itu sekali lagi, tetapi tak menemukan benda berharga apapun. Ia berhenti dan mendongak ke langit. Saat ini seharusnya tengah hari, tetapi tak ada matahari di langit tempat ia berada. Yang ada hanyalah hamparan kabut kuning tak berujung yang memancarkan cahaya redup dan suram. Ini bukan hal yang mengejutkan. Pasti ada semacam larangan udara yang menutupi seluruh langit lembah. Han Li menduga ia takkan bisa terbang terlalu tinggi tanpa memicu larangan tersebut. Tentu saja, ia harus menguji dugaannya terlebih dahulu. Tangannya merogoh kantong penyimpanan dan mengeluarkan seekor kumbang pemakan emas, lalu melemparkannya ke udara. Han Li mendongak, menatap kumbang itu tanpa ekspresi. Begitu serangga itu mencapai ketinggian sekitar 180 meter, seberkas petir biru tiba-tiba menyambar dari kehampaan. Jtar! Kumbang pemakan emas itu terhentak hebat. Tubuhnya berputar-putar dan jatuh bebas lebih dari 20 meter, namun dengan cepat berhasil membentangkan sayapnya dan kembali stabil, seolah tak terluka sedikit pun. Han Li menatapnya dengan raut penuh pemikiran. Setelah memerintahkan kumbang itu kembali, ia menentukan arah, lalu dalam sekilas cahaya biru, perlahan terbang rendah ke arah barat. Ia tak berani terbang dengan kecepatan penuh di tanah asing yang berbahaya ini. Siapa tahu ia bisa menabrak larangan tersembunyi atau robekan spasial, dan berakhir dengan kematian konyol. Mengenai Ziling dan Marquis Nanlong, Han Li sudah menyusun rencana matang, merebut buah pemantik roh terlebih dahulu, baru kemudian bergabung dengan Marquis Nanlong untuk membunuh kodok api kuno. Memang benar tetua Nasen Sol Sekte Roh Hantu pernah menemukan buah pemantik roh saat masuk ke lembah di masa lalu, tapi ia tak bisa mengingat lokasi tepatnya. Han Li butuh waktu untuk mencarinya. Dan bahkan setelah buah roh itu ditemukan, mereka harus segera meracik pil di tempat, lalu meminumnya. Ditambah waktu untuk menyerap khasiat obat, setidaknya butuh beberapa hari. Prioritas Han Li adalah mendapatkan inti dalam, Neidan, kodok api kuno, benda yang sangat dibutuhkan Nangong Wan. Setelah itu, barulah ia bisa mencari buah pemantik roh dengan tenang. Lagi pula, ia juga cukup tertarik dengan harta peninggalan jenazah kultivator kuno yang konon dijaga oleh kodok itu. Dengan pemikiran tersebut, ia meresapkan indera spiritualnya semaksimal mungkin. Matanya sesekali berkilat cahaya biru saat ia mengaktifkan mata roh Mingking, memindai jejak larangan dan robekan spasial yang mungkin tak kasat mata. Meskipun ia tak bisa menentukan posisi persisnya di lembah raksasa ini, seharusnya ia tak terlalu jauh dari para kultivator lain yang baru masuk. Formasi teleportasi memang dikatakan mengacak lokasi, tapi sebarannya pasti masih dalam radius tertentu di lembah luar. Han Li tak berniat berpapasan dengan siapapun saat ini. Tujuannya jelas, bagian paling barat lembah iblis jatuh, titik temu yang disepakati dengan Marquis Nanlong. Menurut Marquis Nanlong, meskipun ia memiliki metode rahasia Master Changkun untuk masuk, cara itu sangat berbahaya dan menguras tenaga. Satu-satunya keuntungan metode itu adalah rutenya langsung menuju kedalaman lembah. Han Li, setelah menimbang risiko, lebih memilih metode sekte roh hantu yang terbukti lebih stabil, meski harus mendarat di pinggiran lembah. Han Li terus waspada sambil terbang rendah. Tiba-tiba ia berhenti mendadak, keningnya berkerut menatap ke depan. Namun sesaat kemudian, raut wajahnya kembali normal dan ia melanjutkan penerbangan, meski kecepatannya melambat drastis. Setelah maju sekitar 300 meter,
Han Li berhenti total dan menatap tajam ke ruang kosong di depannya. Di sana, melayang sebuah lengkungan cahaya putih redup, panjangnya sekitar 3 meter, berbentuk seperti bulan sabit. Lengkungan cahaya itu diam sempurna, tanpa memancarkan aura atau fluktuasi energi sedikit pun. Han Li mengamati lengkungan cahaya itu dengan hati-hati. Tangannya menyapu udara, mengirimkan seberkas ki pedang biru kehijauan ke arahnya. Cahaya biru itu melesat. Namun, begitu menyentuh lengkungan cahaya putih itu, ki pedang itu lenyap seketika tanpa suara, seolah dilahap oleh mulut monster tak terlihat. Sebaliknya, lengkungan cahaya itu tetap tenang tak bergeming. Han Li mengangguk pelan. Rupanya inilah yang disebut robekan spasial. Jika semua robekan spasial seterang dan sejelas ini, seharusnya mudah dihindari. Namun, yang paling mematikan adalah robekan yang samar atau bahkan tak terlihat mata telanjang. Baru saja tiba di lembah dan langsung menemukan robekan spasial. Ini membuktikan betapa lazimnya bahaya ini di sini. Jika kurang hati-hati, nyawa bisa melayang dalam sekejap. Hawa dingin merambat di punggung Han Li. Tubuhnya mengabur, terbang melambung membentuk lingkaran lebar untuk menghindari robekan spasial itu sejauh mungkin, lalu melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Tanpa sepengetahuan Han Li, lebih dari 50 km jauhnya, seorang pria tua gemuk sedang menatap lengkungan cahaya serupa sepanjang 1 kaki dengan wajah pucat pasi. Ia bergumam dengan napas memburu, berbahaya sekali. Ternyata aku diteleportasi tepat di samping robekan spasial. Jika tadi aku muncul 30 meter lebih dekat, aku pasti sudah terbelah dua. Harus ekstra hati-hati. Pasti ada robekan spasial tak terhitung jumlahnya di lembah sialan ini. Pria tua itu menyeka keringat dingin. Setelah memastikan tak ada bahaya lain dengan indera spiritualnya, ia menentukan arah dan terbang pergi. Namun, baru saja terbang 20 meter, sebuah lengkungan cahaya putih samar tiba-tiba muncul tepat di jalur terbangnya. Sreet! Bahkan sebelum sempat berteriak, tubuhnya terbelah dua dengan rapi. Darah menyembur ke udara, dan potongan tubuhnya jatuh bergedebu ke tanah. Wajahnya masih membeku dalam ekspresi kaget yang abadi. Begitu robekan spasial itu memakan mangsanya, cahayanya perlahan memudar dan menghilang dari pandangan, kembali menjadi jebakan tak kasat mata. Jika ada orang lain yang lewat, takkan ada yang tahu bahwa maut mengintai di titik itu. Di tempat lain, 3 kultivator berjubah hijau tampak terbang berputar-putar dengan panik di sekitar tumpukan reruntuhan kuno. Ke arah manapun mereka mencoba terbang, mereka selalu terbentur penghalang cahaya pelangi setiap kali mencapai jarak 100 meter. Pria besar dengan bekas luka bilah di wajahnya tak bisa menahan amarahnya. Ini tak berhasil. Kita takkan bisa keluar. Bajingan sekte roh hantu itu menteleportasi kita tepat ke dalam jebakan larangan kuno. Begitu keluar, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Kultivator bertulang pipi tinggi berhenti di udara dan mendengus dingin. Untuk apa khawatir? Sekte roh hantu mana takut pada sekte kecil seperti kita? Ingat, dari awal mereka sudah memperingatkan bahwa teleportasi ini acak. Jika kita terjebak, itu murni nasib buruk. Untungnya, meskipun larangan ini kuat, ini bukan tipe ofensif yang menyerang balik. Kita seharusnya bisa menghancurkannya perlahan dan lolos. Pria besar itu menggeleng frustrasi. Tapi masalahnya waktu. Harta di lembah pasti sudah keburu diambil orang lain. Dengan kultivasi pas-pasan seperti kita hanya bisa berharap pada harta di lembah luar. Masuk ke lembah dalam sama saja bunuh diri. Kita sudah habiskan semua kekayaan sekte cuma buat beli medali iblis jatuh ini. Setelah ragu sejenak, kultivator bertulang pipi tinggi itu berkata, kalau begitu, kita hancurkan saja larangannya dengan paksa sekarang juga. Meskipun rumit, ini cuma di lembah luar. Seharusnya tak terlalu kuat. Mungkin kita akan kehilangan sedikit tenaga sihir, tapi setidaknya kita bisa keluar cepat. Anggota terakhir kelompok mereka, kultivator berkulit sawo matang, berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Sepakat. Saudara kedua, kau punya harta sihir tipe ofensif terkuat. Kami akan mendukungmu dari samping. Serahkan padaku. Dengan beberapa pukulan, akan kuratakan benda sialan ini. Pria besar itu bersemangat. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya kuning yang berubah menjadi balok batu kecil berukir halus. Panjangnya hanya 1 inci namun memancarkan aura berat. Pria besar itu membentuk gestur tangan dan menunjuk ke arah balok itu. Tiba-tiba, balok batu itu melesat menembus udara dan membesar hingga 10 meter.
Dua rekannya tak tinggal diam, melepaskan kilatan cahaya merah dan putih, dua pedang terbang yang berkilauan tajam, untuk membantu serangan. The rain has just subsided outside the window. The scent of wet earth and a cup of coffee. Time seems to stop on this terrace. My mind starts to drift without permission. On the radio, a song we used to love, a melody that brings back an older season when we used to laugh without a care for the world, when promises felt like they would last forever. There's a part of my heart that still holds your name, an old photograph covered in the little dust. I miss it, but I don't wanna go back there. A beautiful season, but one that is past. Now there's another hand that fits right in mine, a voice that calms every doubt I have. They don't replace, they build something new, a sheltered home for my heart. I remember clearly the pain of letting go, like a shipwrecked vessel in the deep blue sea. We were a story with an unfinished chapter. I had to close the book, even through the tears. But that wound is now just a scar on the skin, a reminder that I once hurt so deeply. And because of it, I've come to understand how precious this piece is that I now possess. There's a part of my heart that still holds your name, an old photograph covered in a little dust. I miss it, but I don't wanna go back there. A beautiful season, but one that is past. Now there's another hand that fits right in mine, a voice that calms every doubt I have. They don't replace, they build something new, a sheltered home for my heart. Maybe that memory will never truly leave. It becomes a shadow that follows the sun. A part of myself that was once broken is now embraced by the one I love. Life is a harmony of laughter and pain. There's a part of my heart that still holds your name, an old photograph covered in a little dust. I miss it, but I don't wanna go back there. A beautiful season, the one that is past. Now there's another hand that fits right in mine, a voice that calms every doubt I have. They don't replace, they build something new, a sheltered home for my heart. The song on the radio slowly fades away. They smile at me, I